Umat manusia sedang menghadapi krisis epik, diserang oleh segala sesuatu yang bisa dibayangkan. Monster, zombie, dan setan. Bro, ini adalah kiamat dan tampaknya itu adalah akhir. Namun, pada saat itu, ada seorang pahlawan, seorang pahlawan yang berdiri. Dia mencoba melawan salah satu musuh paling kuat dan meskipun demikian, dia bertekad hingga akhir. Namun tiba-tiba, dia jatuh. Dan siapa orang ini? Ini adalah Elsa, padachim terkuat dari kerajaan. Dia berkomentar bahwa sudah diharapkan itu adalah seorang ksatria yang datang langsung dari neraka, ksatria hitam. Tetapi tiba-tiba helm ksatria hitam itu pecah dan mengungkapkan wajah aslinya. Wajah aslinya adalah pertama kalinya dia melihat dunia lagi dengan matanya sendiri. Dan pada titik ini, penguasa dari semua ini mengatakan bahwa dia akhirnya berhasil mengakhiri kerajaan terkutuk ini. Dia ingat sebuah pepatah tahu yang mengatakan semakin lama menunggu, semakin manis pembalasan. Dia akhirnya bisa melaksanakan rencana yang dia buat 1000 tahun yang lalu. Bayangkan kebahagiaannya saat itu. Ini adalah arsitek besar Dorgo. Dia sedang berbicara dengan Howard Delight, seorang kaisar dari Helios. Dia bertanya-tanya bagaimana Dorgo bisa membantai seluruh bangsanya, orang yang menyedihkan dan terkutuk. Lalu Dorgo bertanya, apakah tidak saatnya untuk mengakhiri pembicaraan konyol ini? Sudah waktunya untuk pergi ke penobatan. Howard bingung. Apa maksudmu? Dorgo menjelaskan bahwa dia telah menyatukan seluruh benua untuk pertama kalinya dalam sejarah. Itu adalah sebuah kerajaan, tetapi agak berlebihan. Dorgo kemudian berbalik kepada para pengikutnya, raja-raja demonik, mengakui bahwa mereka semua telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dan tentu saja, ksatria kematian sekarang harus membawakan mahkota kekaisaran untuknya. Yang membawakan adalah ksatria kematian itu sendiri. Ketika mahkota mendekat, Dorgo semakin bersemangat. Dia berkomentar bahwa ksatria kematian memiliki peran penting dalam seluruh perang ini dan bertanya-tanya bagaimana cara menghargainya. Tapi ksatria itu membalas bahwa itu adalah pertanyaan bodoh. Ksatria kematian adalah budaknya. Tidak ada penghormatan yang lebih besar daripada melayaninya. Namun, pada saat itu, ksatria kematian melempar mahkota kekaisaran ke udara dan dengan sebatang pedang memecah mahkota menjadi pecahan-pecahan kecil. Dorgo melindungi dirinya dengan sihir sementara raja-raja demonik lainnya muncul untuk melindunginya juga. Dorgo bingung bertanya apa yang terjadi dan mempertanyakan bagaimana dia bisa terluka oleh orang ini. Dia memiliki pertahanan sihir. Selain itu, dia tidak pernah memberikan perintah itu kepadanya. Tapi ksatria kematian kemudian berbicara. Akhirnya saya mulai bergerak. Dorgo bertanya tentang apa yang dia bicarakan dan memastikan untuk sepenuhnya menghapus kesadarannya. Ksatria itu mengonfirmasi bahwa tampaknya demikian, tetapi sebenarnya dia tidak pernah menghilang. Dia sedang menonton semua yang dia lakukan terperangkap di dalam tubuhnya sendiri. Dorgo mengakui bahwa pada kenyataannya, dia adalah mahakarya terbesarnya karena pencapaiannya. Dia juga bertanya apakah dia akan membiarkan dirinya terungkap setidaknya sekali, tentu saja, sebelum dia kembali mengambil kendali. Lalu semua raja iblis lainnya menyerangnya dengan satu serangan sederhana. Semuanya dibunuh dan Dorgo, yang tidak percaya, bertanya-tanya bagaimana semua itu bisa kalah dengan cara seperti itu. Kemudian, dia menghidupkan kembali semua yang mati di medan perang, menciptakan pasukan zombie raksasa. Namun, sang ksatria maut hanya meminta mereka berhenti dan menyerah. Saat itu, semua zombie dibinasakan. Dorgo berpikir bahwa itu tidak mungkin. Dia telah menciptakan monster sekuat dewa, dan dia berkata kepada ksatria bahwa dia tahu seharusnya merasa marah. Dia benar-benar mengerti, karena dirinya juga pernah merasakannya. Tetapi dia berpikir bahwa ksatria itu belum menang. Meskipun tubuh itu bisa dihancurkan, dia hanya akan berpindah ke wadah lain. Maka, dia akan mengambil alih kendali ksatria maut. Tetapi ksatria maut terjebak selama bertahun-tahun dalam tubuhnya sendiri. Ksatria maut bisa merasakan bahwa semua yang dia pikirkan selama ini adalah cara untuk membunuh Arclight. Kemudian, dia mempersiapkan kemampuannya dan mengungkapkan bahwa dia telah menciptakan teknik pedang yang bisa memisahkan jiwanya. Dorgo berpikir itu berbahaya, tetapi dia tidak menyadari bahwa teknik seperti itu ada. Tanpa waktu untuk bereaksi, Dorgo terbelah dua, tubuh dan jiwanya. Setelah sabetan itu, dia merasa lega karena masih utuh. Dia berkata bahwa teknik seperti itu tidak ada, tetapi di detik berikutnya, dia benar-benar memuntahkan jiwanya yang jahat. Setelah menidispersikan semua energi iblis yang ada di dalam dirinya, arsitek Dorgo meledak dan mati. Ketika tengkoraknya jatuh di medan perang, ksatria maut mengirimnya kembali ke neraka dan menghancurkan tengkorak power yang bingung bertanya apa yang sedang terjadi. Lalu, dalam sekejap, ksatria itu berlutut dan menyatakan bahwa semua ini telah berakhir. Tetapi ada satu hal terakhir yang harus dilakukan. Dia perlu meminta maaf. Tetapi satu-satunya cara untuk menemukan keluarganya adalah melalui kematian. Maka, dia mengakhiri hidupnya. Tak lama kemudian, kesatria itu terbangun, sepertinya mendengar suara Louis. Dia berpikir bahwa setidaknya dia akan melihatnya sebelum pergi ke neraka, tetapi
bertanya, "Mengapa kau begitu muda?" Dia bertanya apakah dia berusaha bersikap sopan sebelum ayahnya mengetahui apa yang telah dia lakukan. Louise meyakinkan bahwa semuanya baik-baik saja. Dia bisa mengandalkan kakak perempuannya, tetapi mengingatkan bahwa akan hujan, jadi dia harus masuk. Dia berlari kembali ke rumah, tetapi Dorgo merasa yakin telah menghancurkan mansion itu dengan tangannya sendiri. Dia bertanya-tanya apakah semua ini hanya mimpi ataukah semua yang terjadi adalah mimpi. Segera dia akan menemukannya. Dia mengambil sepotong ranting dan berkata, itu akan berguna, lalu menggunakan teknik fencingnya pada batu dengan ranting tersebut. Dia bilang ini gila, dan pada detik berikutnya, batu itu dihancurkan dengan pukulan batangan kayunya. Dorgo hampir gila, tidak mungkin. Ketika mulai hujan, dia menyadari bahwa ini bukan mimpi. Dia benar-benar kembali ke masa lalu. Semua orang mulai menjelaskan bahwa Dorgo memiliki bakat khusus, bakat untuk menghabisi kehormatan keluarganya sendiri. Dia ingat ayahnya pernah berkomentar bahwa dia sudah benar-benar gila, tidak hanya karena menyebabkan keributan di bar, tetapi juga setelah mabuk. Ayahnya bertanya apakah dia ingin lebih lanjut mencemari kehormatan keluarga yang sudah dia kotori. Kenyataannya, dia selalu mencemari semua orang yang pernah melintasinya. Itulah warisannya. Kemudian, ibu pahlawan kita ragu dan bertanya mengapa dia mengambil semua uang itu, uang dari tanah keluarga. Namun, kenyataannya adalah bahwa Damiao memiliki bakat. Dia berhasil kehilangan semua properti keluarga dan sebagai hasil dari bakat ini, diasingkan dari keluarganya. Tapi setidaknya Louisa dan kakak perempuannya memberinya uang sebelum mereka pergi, meskipun semuanya telah hancur akibat dirinya. Pada hari itu, pahlawan kita berlari dan akhirnya melarikan diri dari keluarganya. Dia memahami bahwa itu adalah rasa bersalah dan malu untuk pertama kalinya. Namun kemudian si gila kembali ke masa lalu. Sebelum meninggal, dia mengatakan bahwa dia harus meminta maaf kepada keluarganya, apapun yang terjadi. Dia berhasil kembali ke masa lalu. Mungkin itu adalah mukjizat ilahi. Merefleksikan kembali, dia berpikir mungkin itu yang memungkinkannya menggunakan teknik yang disebut gelombang kejut. Teknik ini memperkuat dampak dari setiap pukulan. Beberapa kali dia memperoleh kemampuan ini setelah membunuh seorang kesatria bernama penghancur dinding kastil. Hingga seseorang muncul memanggilnya dengan sebutan Tuan Muda Damiao. Dia ingat orang ini adalah pelayan keluarga. Kayak dia tidak ingat namanya, tapi dia bertanya apakah itu Vitor. Vitor mengkonfirmasi dan bahkan berkata bahwa patriark keluarganya sangat marah padanya. Lalu Damiao bertanya apa yang dia lakukan kali ini. Vitor tidak tahu apa yang bisa terjadi. Saat dia pulang, ayahnya sudah mulai memanggil. Itu terjadi di Kadipaten Raksen, di mana ayah Damiao, di samping semuanya, sudah pernah mencoba menusukkan pedang ke tenggorokannya, bertanya apakah dia gila. Setelah itu, dia menyebabkan keributan mabuk di bar dan diusir. Namun ibu dan saudari Damiao sedang menahan ayahnya, yang jelas-jelas sangat marah. Dia segera berpikir semakin banyak yang dia lakukan, semakin dia akan menghancurkan keluarganya. Lalu Damiao mempertanyakan apakah dia benar-benar ingin mengakhiri kehormatan keluarganya. Keduanya bertanya apakah dia merencanakan untuk membunuh Damiao. Mereka berkata bahwa ayahnya semakin gila, tetapi Damiao tentu saja berpikir sudah lama dia tidak menerima omelan ini. Berbagai omelan dari ibu dan saudari. Mereka adalah Paul Osborne Rexon, Merilda Rexon, dan Louisa Rexon. Dan Damiao sangat merindukan itu sampai-sampai dia sampai menangis. Ketiga yang lainnya, jika dia menangis, bilang bahwa ayah pasti keras pada dia kali ini. Kemudian Paul bertanya apa alasan yang dia miliki kali ini, tetapi Damiao mengungkapkan bahwa dia tidak punya alasan sama sekali. Paul dengan nada khasnya berkata tidak ada dan bertanya apa yang akan terjadi kali ini. Lalu dia bertanya apakah Damiao tidak akan membela diri seperti biasa dengan cara yang agak patetik, ngerti kan? Dan Damiao mengakui bahwa dia tahu tentang itu. Tapi mendengar hal itu menyakitkan, tahu? Dia mengakui bahwa dia telah mencemari kehormatan Viscountat Rexon. Itu sepenuhnya salahnya. Tidak ada cara untuk meminta maaf. Orang-orang bilang tidak apa-apa, tapi mereka tidak akan membiarkannya selamat kali ini. Dan Damiao menyatakan bahwa dia akan memperbaiki ini. Dia ingin memperbaiki kesalahan yang dia buat, kalau tidak, dia bisa dihukum berat saat kembali. Tapi ketiga itu terlihat curiga. Mereka tidak terlalu mengerti Damiao. Lalu Paul bertanya apakah dia terbentur kepalanya di perahu. Setelah itu, di kota dagang perang tanah, Damiao di sana bersama Victor. Victor terlihat ketakutan. Dia bertanya apakah Damiao benar-benar akan pergi ke sana. Katanya ada rumor bahwa sindikat mendukung orang-orang di sana dan dia khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi. Damiao sudah bilang, kalau kamu begitu takut, kamu bisa pulang saja. Victor menjawab bahwa dia tidak bisa melakukan itu. Maksudnya, Damiao akan pergi, bagaimana dia bisa meninggalkan temannya? Tapi Damiao bilang, jangan khawatir. Dia hanya akan meminta maaf kepada pemiliknya dan akan membayar untuk apa yang dia rusak. Victor berpikir, itu akan baik jika itu berhasil, tapi tentu saja, mungkin tidak. Dan ketika Damiao pergi ke sana, dia tidak tahu bagaimana dia pulang ke rumah. Mungkin Tuhan memberikan kesempatan kedua dan kali ini dia tidak ingin melukai keluarganya, tidak ingin
menggunakan bakat terkutuk itu yang menghancurkan keluarganya sendiri. Jadi ketika dia muncul di hadapan para penjaga, dia tidak diterima dengan baik. Mereka sudah memperingatkan bahwa jika dia menunjukkan wajahnya lagi, mereka tidak akan berpikir dua kali. Damiao berpikir tidak tahu bagaimana dia bisa mengingat mereka setelah sekian lama, tetapi mereka terasa anehnya familiar. Kemudian Damiao berkata bahwa dia hanya ingin meminta maaf untuk apa yang dia lakukan terakhir kali. Salah satu dari mereka tertawa keras dan yang lainnya bertanya apakah dia ingin meminta maaf. Mereka mengirim pesan kepada bos dengan nada berkata bahwa ini cukup tidak terduga. Mereka mendengar bahwa dia adalah anak sulung dari keluarga yang hancur, tetapi ternyata dia sedikit lebih baik dari yang mereka harapkan. Salah satu dari mereka berkata bahwa dia mendengar adik perempuannya cantik, dan yang lainnya bertanya apakah ada hal baik dalam keluarga kecilnya itu. Maka penjaga pertama berkata bahwa tidak apa-apa, dia akan menerima permintaan maaf Damiao jika dia memperkenalkan adik perempuannya yang cantik. Namun, tiba-tiba, Damiao merebut pisau dari tangan orang pertama itu. Dia berkata bahwa ini sangat sulit. Dia pikir dia bisa datang dan meminta maaf, tetapi semua orang harus membuatnya sulit. Sepertinya dia meremehkan orang-orang. Lalu, dengan mengangkat pisau sederhana, dia memotong tangan penjaga pertama itu. Dia tidak mengerti apa yang terjadi. Tetapi ketika dia merasakan sakit, dia jatuh ke tanah. Damiao kemudian berkomentar bahwa dia akan menunjukkan apa yang bisa dilakukan putra tertua dari Viscount Direction. Sementara itu Victor di gang panik berpikir bahwa Damiao akan melakukan segalanya dengan benar kali ini, tapi tentu saja dia salah. Saat itu, orang lain mulai bermunculan mengatakan bahwa sedang terjadi pertarungan, tapi pria lain itu berkata bahwa dia tidak ingin melihatnya dan penjaga berambut keriting bertanya bagaimana dia bisa menggunakan itu. Dia bahkan tidak tahu siapa mereka. Damiao tidak peduli. Dia hanya ingin menyelesaikan pekerjaannya, tetapi penjaga itu berkata bahwa tidak ada yang bisa lolos begitu saja saat berurusan dengan mereka, Cobra Negra. Kemudian, Damiao akhirnya ingat tentang Cobra Negra, sebuah organisasi kriminal yang telah berkembang dengan pengaruh besar di Landwork, dan itu adalah salah satu bar di mana dia diusir hanya karena mengeluhkan makanan yang kebetulan sangat buruk. Orang gila itu menderita, dipukuli oleh orang-orang yang sama yang ada di sana, dan lebih parahnya, dia dipukuli di depan kerumunan yang hanya menonton. Itu seharusnya dia bayar, paham? Sekarang Damiao berhenti sejenak untuk berpikir. Dia menyadari bahwa seharusnya dia yang menerima permintaan maaf, bukan sebaliknya. Gila. Dan kemudian, penjaga, semua penasaran, bertanya mengapa dia tersenyum. Sekarang, penjaga itu jelas tidak akan bersikap lembut hanya karena dia bangsawan. Ketika dia maju, adegannya adalah sebagai berikut. Damiao hampir tidak berusaha menghindar. Itu lebih mudah daripada mengambil permen dari anak kecil. Dia hanya mengangkat kakinya ke depan dan menjatuhkan penjaga itu dengan wajahnya ke tanah, jatuh yang sangat buruk. Damiao kemudian mendekat dengan tenang dan berkata bahwa sejujurnya dia seharusnya membunuhnya, tetapi dia sebagai seorang samurai yang baik memutuskan untuk menahan godaan itu, dan semua itu demi keluarganya. Lalu, seperti serangan bedah, dia menikam penjaga itu di kaki agar dia tidak bisa bangkit lagi. Tapi tenang, dia membiarkan si miskin itu masih hidup. Tiba-tiba, orang lain muncul, tampaknya juga tentara bayaran, dan salah satu dari mereka bertanya siapa anak itu. Dan kemudian, apa yang tampak seperti pemimpin para penjaga ragu-ragu, apakah dia dari organisasi lain, dan bertanya dari mana dia berasal. Damiao dengan sangat tenang berkata tidak, dia di sini hanya untuk meminta maaf. Hanya saja, kemudian dia menyadari bahwa seharusnya dia yang menerima permintaan maaf. Aneh. Dia kemudian dengan tenang bertanya kepada pria itu, apakah dia bisa membawanya menemuinya. Pria bermata biru itu menjawab bahwa dia tidak tahu apa yang dia bicarakan, tetapi juga sejujurnya, tidak perlu mengatakannya. Yang perlu dilakukan adalah mengeluarkan orang itu dari sini dengan paksa. Kemudian, pria itu mengirim 3 penjaga menyerang Damiao, berpikir mereka sangat mengganggu. Lalu dalam sekejap mata, Damiao melawan dan mengalahkan semua penjaga. Itu adalah serangan yang sangat cepat, teman-teman. Menggunakan hanya pisau, dia bergerak lebih cepat dari anak panah, dan pemimpin para penjaga, Malang benar-benar terkejut dengan apa yang dilakukan anak itu. 3 penjaga itu sudah tidak berdaya, dan Damiao yang agak lelah mengeluh bahwa dia sudah lelah hanya melakukan ini. Dia benar-benar tidak fit. Dia bertanya apakah si mata biru ingin melanjutkan, dan pria itu menjawab tidak. Dia meminta maaf, mengatakan bahwa dia akan meminta maaf, tetapi Damiao buru-buru mengejarnya seperti anjing jalanan. Akhirnya, yang terakhir juga ditangkap. Kemudian di bar, semua orang terkejut dengan pemandangan itu. Penjaga yang sama sebelumnya dengan pisau di lehernya, dan Damiao dengan nada serius yang mungkin sudah melampaui batas. Seharusnya dia mendengarkan sejak awal. Lalu, dengan tatapan dingin, dia hanya membersihkan darah dari wajahnya. Hal itu membuat semua orang berlari keluar dari bar karena takut mati juga. Dan Damiao berpikir bahwa sekarang tidak ada lagi rintangan di jalannya. Sampai akhirnya pemilik
bar muncul, Anderson Ron, dan dia segera mengajukan pertanyaan. Di mana para penjaga? Damiao menjawab dengan tegas bahwa jika dia merujuk pada penjaga yang ada di luar, dia sudah mengurus mereka. Anderson mulai bertanya-tanya apakah anak ini benar-benar mengalahkan anggota Cobra Negra dan menanyakan siapa dia dan mengapa dia mengganggu bisnisnya. Damiao memperkenalkan dirinya sebagai anggota keluarga Hashing dari kehormatan dan menjelaskan bahwa dia tidak ada di sana untuk membuat kerusuhan. Sebenarnya, dia hanya ingin mendapatkan permintaan maaf dari Anderson sendiri. Kemudian, Damiao mengeluh bahwa tempat itu memiliki harga yang sangat tinggi. Dia marah, dipukuli, dan kemudian diusir. Setelah itu, dia dikenal di kota sebagai pemabuk yang menyebabkan masalah dan membuat keributan yang sebenarnya. Akibatnya, keluarganya kehilangan banyak hal. Anderson bertanya apakah dia berbicara tentang kehormatannya. Dari apa yang didengar, kehormatan Viscount Rexen tidak ada. Dia bertanya kepada Damiao apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia akan meminta maaf dan menyuruhnya segera membayar apa yang sudah dia lakukan. Damiao dengan tenang mengatakan bahwa dia bersikap baik padanya, berpikir akan memberikan permintaan maafnya, tetapi sepertinya dia ingin bermain-main. Jadi Damiao memutuskan untuk bermain, melompat menggunakan kursi dan meja sebagai dorongan. Dalam detik berikutnya, dia sudah berada di depan pemilik bar. Dia berpikir bahwa bajingan ini harus membayar untuk apa yang dia katakan ketika tiba-tiba orang lain muncul menghalangi serangannya. Orang ini memiliki energi yang sangat kuat. Anderson segera berseru bahwa Ted datang tepat pada waktunya. Bahkan Damiao terkejut dengan orang ini, tahu bahwa orang dengan kaliber itu tidak akan berada di sana untuk melindungi sebuah bar. Dia bertanya mengapa seorang kesatria sepertinya ada di bar seperti itu. Sementara itu, dijelaskan bahwa selama hidup mereka, kesatria menjalani jalan seni bela diri dan berdasarkan tingkat kemampuannya, ada rekrut, kesatria pemula, dan kesatria resmi. Para kesatria resmi dapat menggunakan aura mereka dengan bebas, bahkan memotong gunung dengan serangan mereka, melewati apapun seolah-olah itu kertas. Jenis kesatria ini adalah makhluk transendental. Anderson kemudian jadi sangat bersemangat, berkata bahwa ini dia, calon kesatria ini sudah sangat dekat dengan kepala ular hitam, dan tentu saja mengumumkan bahwa Damiao sudah mati. Damiao, yang bingung, bertanya, apakah dia hanya seorang calon kesatria? Dia menjelaskan saat dia merasakannya, tapi Ted, yang sangat sombong, bertanya bagaimana Damiao bisa merasakan saat itu, padahal dia bahkan tidak mematerialisasikannya. Damiao, di sisi lain, langsung to the point dan mengatakan bahwa dia tidak mengerti mengapa orang seperti itu bekerja di bar. Dia memberikan dugaan, mungkin orang ini adalah orang terbuang, dia tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menjadi kesatria resmi, tetapi merasa kesal dan melarikan diri. Sekarang dia bekerja untuk kejahatan. Dan pada saat itu, Anderson bertanya berapa biaya untuk merawat anak itu. Namun, Ted benar-benar marah pada Damiao dan mengatakan bahwa dia akan membicarakan nilai-nilai nanti karena pertama-tama dia ingin merobek mulut orang bangsawan itu. Serangan pertamanya dapat dihindari dengan sangat mudah dan Damiao dalam pikirannya menyadari bahwa orang ini cukup terampil untuk seorang calon kesatria. Sementara dia menghindar, dia berpikir bahwa gerakannya agak tidak teratur, tetapi serangannya tajam. Meskipun begitu, dia sudah hampir di batasnya. Dengan tubuh Damiao yang sekarang, dia tidak bisa melangkah jauh selama latihan. Hal pertama yang harus dia lakukan adalah meningkatkan energinya. Sementara Ted bertarung, dia semakin marah dan menantang Damiao untuk mendaftar yang patut dengan serangan itu. Lalu dia menggunakan teknik rahasia. Pahlawan kita Damiao sudah sadar dengan situasi itu, jadi dia memutuskan untuk fokus. Dia berpikir bahwa dia tahu teknik mana yang paling tepat untuk digunakan melawan itu. Dia teringat pada seorang musuh, tetapi sosok ini tidak hanya membunuh iblis, dia juga mengambil nyawa manusia. Sebenarnya, pembunuh ini hanya suka bersenang-senang membunuh orang dan dikenal sebagai pembunuh legendaris, Tuan Bilah Kematian, hantu pembunuh. Pada saat itu, kesatria kematian, atau lebih tepatnya Damiao, sedang menghadapi dirinya. Hantu pembunuh meminta agar dia mundur jika tidak ingin mendapat serangan, tetapi Damiao tidak bergerak. Pembunuh itu mengatakan bahwa dia akan menjadi hanya satu lagi korban yang harus dia bunuh. Karena kesatria meminta kematian, dia akan menunjukkan teknik rahasianya. Orang gila itu bisa melihat bahwa sebagian besar tubuh manusia terdiri dari air. Jadi setelah mencapai tingkat itu, dia menggunakan teknik rahasia, bilah kematian. Hantu pembunuh berkata bahwa mengetahui teknik ini, dia bisa memotong tubuh manusia bahkan dengan pedang kayu. Jadi, kesatria kematian jatuh terbelah dua.
Tapi dia menyadari bahwa kesatria itu sedang beregenerasi. Dagingnya kembali ke tempatnya dengan cara yang aneh. Meskipun terbelah dua, dia sudah berdiri lagi. Itu karena dia adalah mayat hidup. Jadi, yang dilakukan oleh kesatria kematian berikutnya adalah menatap mata pembunuh hantu itu. Dan dalam sekejap, dia membunuh pria itu dengan tekniknya sendiri. Tanpa perlu pedang, hanya dengan tangannya saja. Pembunuh itu bertanya bagaimana dia menggunakan teknik rahasianya sendiri. Dan pada saat itu, Sis Ed juga bertanya-tanya hal yang sama. Dia telah terkena tekniknya sendiri, dan Damiao berpikir bahwa itu selalu begitu. Musuh tidak pernah percaya akan kematian mereka sendiri. Setelah dia menjadi kesatria kematian, dia mendapatkan kemampuan hebat yang menyerap kemampuan musuh. Sementara itu, Anderson sangat ketakutan. Di detik berikutnya, dia berkeringat dingin, meminta maaf dan membenturkan kepalanya ke tanah, menghormati Damiao. Dia meminta maaf atas aib yang dia sebabkan pada keluarganya, dan saat itu, para penjaga kehilangan satu tangan dan satu kaki. Anderson bahkan membawa uang untuk menghibur Damiao. Damiao berpikir bahwa dia hanya ingin permintaan maaf, tapi itu cukup baik. Dia mengatakan itu tidak cukup, tetapi dia akan memaafkan. Lalu, dia bertanya apa yang sedang dilakukan Vitor. Dia perlu segera mengemas semuanya, dan Vitor pun menurut. Meski begitu, dia hampir tidak bisa percaya. Dia bertanya-tanya di mana pemuda itu belajar keterampilan pedang tersebut. Setelah keluar dari bar, Anderson dan para penjaga mengucapkan selamat jalan padanya, dan Vitor sendiri mengatakan bahwa dia belum pernah melihat uang sebanyak itu seumur hidupnya. Anderson berpikir bahwa dia harus memastikan untuk mendapatkan kembali semua uang itu. Dia berencana untuk berbicara dengan bos Kobra Hitam, tetapi Damiao kembali dan memotong telinga Anderson. Damiao menyuruhnya hampir melupakan hukuman seumur hidupnya. Setelah mencabut telinga malang itu, Damiao mengatakan bahwa dia boleh pergi, berbicara dengan bos Kobra Hitam. Tetapi jika dia bahkan menyentuh sedikit pun keluarganya, dia tidak akan membiarkannya hidup lebih dari sehari. Anderson berpikir bahwa dia tidak akan bisa lepas dengan mudah. Damiao tahu, dia sadar betul bahwa ini tidak cukup untuk membayar dosa-dosanya yang lalu, tetapi dalam kehidupan barunya ini, dia tidak akan mengecewakan keluarganya lagi. Jadi, dia memberitahu Vitor bahwa mereka akan kembali ke rumah dengan berita baik. Sementara itu, di markas Lion, Bloom, seorang pria sedang di depan cermin bertanya kepada saudaranya, apakah dia tahu pepatah ini? Rasa sakit selalu menyertai cinta, tetapi saudaranya bertanya mengapa dia membicarakannya. Apakah kamu akan berkelahi dengan seseorang hari ini? Dia berkata tidak. Justru sebaliknya, ingin menemukan cinta baru. Keesokan paginya, di tengah reaksi, Damiao berkata, sudah lama dia tidur dengan nyenyak, dan Vitor mengatakan bahwa dia iri dengan itu. Dia sangat khawatir tentang apa yang terjadi kemarin, sehingga dia tidak bisa memejamkan mata. Dia memikirkan tentang lengan yang terbang dan kaki yang sama. Damiao bilang bahwa semuanya sedikit berbeda dari yang dia rencanakan, tapi mereka mendapatkan imbalan yang baik untuk itu. Yang paling penting adalah bahwa desas-desus akan menyebar. Mereka akan menyadari bahwa tidak ada yang boleh mengganggu keluarga bangsawan Racha. Mulai sekarang, mereka akan lebih serius terhadap keluarga mereka dan siapa tahu sampai reputasi dia sebagai anak dari Viscount yang sebenarnya tidak ada harganya. Lebih baik sedikit, Victor belum memikirkan ini sebelumnya, tapi Damiao sepertinya juga merasakan siapa dia dari penganggur yang dia adalah. Dalam hal ini, Victor setuju. Sebenarnya semuanya sangat mencemaskan. Dia sendiri adalah ular hitam, bukan anggota yang merupakan penjahat jalanan. Segera setelah mereka melihat, mereka bahkan merekrut seorang anak lelaki sebagai kesatria. Tapi Damiao bilang, tidak peduli seberapa bodohnya, mereka tidak akan pernah mengejar keluarga bangsawan. Bahkan jika mereka datang, Damiao akan menangani itu. Victor mengakui bahwa teknik pedang Damiao lebih baik dari yang dia kira. Victor bertanya di mana dia belajar cara menggunakan pedang seperti itu, dan Damiao menjawab bahwa dia berlatih dari waktu ke waktu. Saat itu, Po muncul sambil berteriak Damiao, menanyakan di mana dia yang hilang sepanjang hari. Dia bertanya, apakah dia tidak menimbulkan lebih banyak masalah. Damiao bilang untuk tidak khawatir, dia sudah memperbaiki kesalahan yang dia buat kemarin, dan meminta Victor untuk menunjukkan imbalan yang dia bawa. Lalu, dia membuka tas yang penuh dengan uang. Merilda langsung terkejut melihat banyak uang. Wanita itu bahkan pingsan. Damiao berkomentar bahwa dia pergi meminta maaf di bar, tapi sebenarnya perhitungannya salah. Jadi pemilik bar memberikannya uang ini sebagai permintaan maaf. Po bertanya apakah itu benar, dan jika dia bisa mempercayainya. Dan Merida berkata itu pasti benar, kan? Dari mana dia bisa mendapatkan begitu banyak uang? Damiao bilang Victor bisa mengonfirmasinya. Sebenarnya, dia sudah memberikan kedipan mata, dan Victor mengiyakan. Damiao bertanya apakah mereka sekarang percaya padanya, dan pahlawan kita, Victor, sudah mulai berpikir bahwa pemuda itu sebenarnya seorang pembohong. Setelah merenungkan ini, kita berpindah ke lebih banyak. Sementara itu, Damiao sudah berlari kencang di pegunungan. Anak kita, Lui sudah lama tidak berlari, tapi dia masih merasa kehabisan napas. Dia menyadari bahwa tubuhnya sekarang lemah dan
lambat, dan astaga, dengan begitu banyak yang harus dilakukan, dia menyadari tubuh ini tidak akan bertahan. Beruntung beberapa saat sebelumnya, Anderson telah memberikan sesuatu ini. Ini adalah tonik keren, dibuat oleh sebuah akademi alkimia. Tonik gila ini sangat meningkatkan energi dari alkohol. Damiao segera bertanya tentang akademi alkimia ini. Anderson menjawab bahwa itu adalah sekelompok alkimis yang mengkhususkan diri dalam membuat jenis tonik ini, dan Damiao langsung ingat bahwa tonik itu ditukarkan dengan batu permata. Ini luar biasa buat dia kan? Jadi, ketika pahlawan kita minum tonik itu, dia merasa jauh lebih baik, bro. Dia berteriak bahwa itu benar-benar kekuatan murni. Dia menyadari bahwa untuk menjadi lebih kuat dan cepat, dia perlu lebih banyak energi dan vitalitas. Dalam situasi ini, dia tahu harus kembali ke level yang dimilikinya di masa lalu. Apalagi karena orang gila, kita perlu menghentikan Dor. Jika dia tidak menghentikan lelaki sialan itu, beberapa tahun ke depan, sepertinya tidak ada yang ingin melihat munculnya tentara mayat hidup. Penjahat itu akan mencoba mendominasi dunia sekali lagi. Tetapi sebelum semua itu terjadi, dia perlu menjadi ninja untuk mengalahkan orang bodoh ini. Hanya dengan begitu, dia akan melindungi kebahagiaan orang-orang. Kali ini, pahlawan kita akan memastikan dia tidak melarikan diri. Jadi, sementara itu, di kota Land War, tempat persembunyian Kobra Hitam, pemimpin Kobra Hitam, seorang bernama Cedric War, sedang mengatakan bahwa orang ini sekarang sudah tidak berharga, seolah dia adalah rekrutan terbaik mereka di masa lalu. Kemudian dia memerintahkan untuk segera menyingkirkan kesatria itu. Para penjaga terlihat bingung, jadi kita bisa lakukan itu, bos. Dan Cedric dengan tegas menjawab ya, buang dia di mana saja, karena dia sudah tidak ada nilainya. Lagi pula, mereka bisa merekrut siapa saja asal ada uang untuk itu. Tapi kemudian Ted masuk, tampak sedikit was-was. Dia bangkit dan bertanya apakah inilah cara semua ini berakhir. Cedric terkejut bahwa orang gila ini masih memiliki kekuatan untuk berdiri, dan jika dia bisa kembali bertanding, dia akan merekrutnya lagi. Namun Ted, yang sudah bersemangat, langsung mengatakan bahwa dia akan membunuh, tetapi dia terjebak dalam sihir hitam. Lihatlah itu, tidak hanya kakinya, tetapi juga tangannya, dia terikat. Jadi, orang yang melakukan ini bertanya pada Cedric, apakah ini adalah target pertama dari kontrak? Cedric menjawab ya, mengatakan bahwa ini adalah kesempatan baik untuk melihat seberapa kuat dia. Jadi baiklah, penyihir hitam mulai memanggil iblis dari kegelapan dan mengurung Ted. Yang, mengerti kan? Para iblis menghancurkan atau melahapnya di tempat. Tak tersisa apa-apa, hanya satu kaki. Cedric, sedikit jijik, bahkan sempat mengeluh bahwa bahkan itu menjijikkan. Penyihir hitam bertanya apakah itu memuaskan. Cedric mengonfirmasi bahwa iya, tetapi lain kali bisa dibuat sedikit lebih bersih. Penyihir hitam dengan lembut mengerti dan segera bertanya, kontrak berikutnya apa? Cedric sambil bersenang-senang, bahkan mengatakan bahwa sebenarnya itulah mengapa dia merekrut orang itu. Seorang bangsawan telah melukai organisasinya. Sekarang menghadapi dia akan rumit, tetapi penyihir hanya perlu menimbulkan kerusakan sebanyak mungkin. Dari semua indikator, dia sudah membayar penyihir itu di muka. Dia hanya berkata bahwa dia akan menyelesaikannya dengan tenang, namun sementara itu, di daerah kekuasaan, Damiao masih berlatih. Dia mengangkat berat lebih banyak daripada sebelumnya. Orang ini berpikir bahwa efek tonik itu luar biasa. Vitalitas anak itu meningkat pesat dalam beberapa hari, tetapi dia merasakan ketenangan yang aneh. Karena sepertinya tidak ada yang terjadi, dia merasa bahwa ular hitam akan mengejar dia. Itu bukan kabar baik kan? Tapi tiba-tiba, dia menyadari ada seseorang yang bersembunyi di semak-semak dan berpikir, harusnya itu orang dari ular hitam. Ketika dia menangkap orang itu di leher, dia menemukan bahwa itu adalah saudaranya, Abel. Abel, yang sangat marah, mengomentari betapa dia sudah jauh lebih kuat, hampir saja mematahkan lehernya, karena dia sangat fit sekarang. Dan saat itu, Damiao teringat bahwa di hidup sebelumnya dia benar-benar kehilangan tangan, jadi dia menawarkan tangan kepada saudaranya sambil meminta maaf. Namun Abel langsung berkata dengan jujur dan tidak menerima permohonan maaf itu karena dia tidak datang untuk itu. Dia kembali ke taverna itu, tetapi bukan untuk meminta maaf. Dia akhirnya mengetahui bahwa telah terjadi pertarungan. Orang-orang keluar dengan luka-luka. Damiao menyatakan bahwa itu tidak benar. Dialah yang benar-benar melakukan semuanya. Abel tidak percaya, berkata bahwa itu bohong. Bagaimana mungkin dia menyewa seseorang? Damiao membela diri dengan menegaskan bahwa dia tidak berbohong. Dia yang melakukannya. Abel dengan tegas mengatakan bahwa dia bisa menipu seluruh keluarganya, kecuali dia. Dia menyuruh Damiao untuk tidak membuat masalah lagi. Sudah cukup banyak kekacauan yang terjadi. Kemudian Damiao ingin menenangkan suasana, mengusap kepala Abel, berpikir bahwa saudaranya selalu memiliki kepribadian yang to the point. Abel adalah orang yang paling peduli dengan keluarga ini, lebih dari siapapun. Tapi dengan cepat, Damiao berkata bahwa tidak perlu khawatir, dia tidak akan menimbulkan masalah. Kini Vitor muncul dengan pesan mendesak, mengatakan bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi.
terjadi. Ketika Damiao tiba di ruang tamu, ia mendapati seorang pria sedang minum teh dan makan kue. Tetapi orang ini bukanlah tamu yang menyenangkan. Pria itu berkata bahwa Damiao datang tepat pada waktunya. Dia sedang membicarakan apa yang terjadi sebelumnya dan meminta maaf karena tiba-tiba muncul. Itu ayahnya yang menemukannya, jadi ia tidak punya pilihan lain. Damiao berpikir bahwa dia tidak terlalu ingat, tetapi ada rasa bahwa ia pernah berurusan dengan orang ini. Dia adalah Lion Bloom, nama yang seharusnya diingat. Lalu adegan kembali ke masa lalu. Damiao ingat apa yang telah terjadi. Elon bertanya apakah dia ingat pesta sosial terakhir. Jelas bahwa Elon sedang menggoda Damiao. Jika minta maaf jika Damiao tersinggung, Damiao memanfaatkan kesempatan itu dan berkata bahwa semua itu memang disengaja. Tetapi tidak cukup hanya berbicara di belakangnya, dia juga berpura-pura baik. Elon berpura-pura dengan baik, berkata bahwa Damiao sedang mabuk, bahwa dia tidak pernah mengatakan hal-hal seperti itu. Sambil membisikkan di telinganya, dia bertanya apa yang akan dia katakan sekarang untuk meyakinkan orang-orang. Dan kenyataannya tidak ada yang akan mempercayainya. Damiao berpikir bahwa saat itu mungkin dia seharusnya melawan, tetapi alih-alih, dia membalas dengan sebuah pukulan tepat di wajah Elon dan dia sudah tahu bahwa itu akan terjadi. Itulah sebenarnya tujuannya. Dan bro, bagi seseorang yang praktis merupakan seorang pemula sebagai kesatria, mendapatkan pukulan dari orang itu benar-benar aneh. Pahlawan kita, Damiao, hanya menginginkan satu hal, mengakhiri reputasinya. Itu saja yang dia inginkan. Maka, si kotor Elon mengomentari cerita memalukan yang beredar di sana. Tapi, entah bagaimana, dia juga mengungkapkan bahwa dia sudah mengincar Louisa sejak lama. Dan ya, dia ingin menikahinya. Tentu saja, dia memerlukan izin dari Poe. Semua orang terkejut dengan hal itu. Damiao, di sisi lain, berpikir bahwa ini bukan pertama kalinya Elon bertindak demikian, teringat kehidupan masa lalu orang gila itu. Dan tidak berhenti di situ, dia juga mengancam keluarganya untuk mendapatkan keuntungan dalam permainan ini. Akhirnya, Elon berfungsi lagi. Sekarang, dia menyarankan bahwa semua ini bisa meminimalkan skandal yang terjadi dan ketidakadilan yang dialami Damiao. Detail ini harus dilupakan, tetapi orang-orang berpendapat bahwa mereka tidak bisa membiarkan itu terjadi. Louisa sudah bertunangan, tidak mungkin untuk mundur. Elon kemudian bertanya bagaimana mereka bertanggung jawab atas penghinaan yang dia terima. Dia bertanya-tanya apakah rumah Viscount benar-benar bisa menghadapi kemarahan keluarganya. Sekarang, keputusan harus diambil, jadi semua harus dibayar dengan cara apapun. Poe berpikir bahwa keluarga Lion Bloom adalah salah satu rumah bangsawan paling berpengaruh di kerajaan Apel, tetapi memberikan putrinya kepada bajingan itu tidak pernah akan terjadi. Di saat yang sama, cahaya muncul dengan terang. Dia menerima tawaran itu dan Poe, yang benar-benar bingung, bertanya tentang apa yang dia bicarakan. Abel kemudian menyarankan agar ada cara lain, tetapi Damiao sekali lagi merasa bertentangan, merasa seperti pengkhianat pada keluarganya sendiri. Namun Louisa mengatakan bahwa semuanya terkendali, dia bersedia pergi bersamanya. Damiao di sisi lain berpikir bahwa semua ini adalah kesalahannya. Ini semua karena dia. Sekarang kita kembali ke masa kini. Dia sudah berhasil, ingin mengatakan bahwa Louisa sangat pintar. Itulah sebabnya dia sangat menyukainya. Dia sudah mengirim seseorang untuk menjemputnya, sebuah urusan yang cukup formal. Dia percaya bahwa mereka bisa mendiskusikan rincian nanti. Namun tiba-tiba Damiao muncul di depannya dan menantangnya. Damiao berpikir sudah tidak tahan lagi dengan bajingan ini. Dia adalah seorang anak haram yang menyebalkan dan bersikeras untuk tidak membiarkan hidup saudarinya hancur lagi. Dan di tengah ketegangan ini, Damiao membisikkan sesuatu. Elon, pada gilirannya, bertanya apakah dia memiliki sesuatu untuk dikatakan. Damiao melanjutkan menyuruhnya untuk pergi ke neraka, tetapi itu bahkan belum permulaan. Damiao memutuskan tidak akan hanya mendengarkan. Dia menyerang dan memukul Elon di wajah. Orang gila itu meludah darah seketika. Itu adalah pukulan yang sangat baik. Elon terlempar jauh. Dia sudah tidak tahan lagi dengan bocah yang menyebalkan itu. Dia merasa bersalah atas apa yang terjadi pada saudarinya. Dia berpikir pada saat itu bahwa akibatnya Louisa menjadi korban dari bajingan itu, Elon Lion Bloom, dan karena itu dia tidak akan memaafkan. Dan begitulah dia berhasil memukul bocah bangsawan sialan itu. Para penjaga Lion Bloom datang dan langsung bertanya bagaimana dia bisa berani menyerang majikan mudanya. Elon tidak tinggal diam dan memanggil Damiao, bertanya bagaimana dia bisa memukul wajahnya. Damiao hanya tertawa, mengatakan bahwa dia tidak peduli dan tidak takut mati. Elon, yang sudah marah, mengeluarkan pedangnya. Para penjaga mencoba menahan situasi, meneruskan bola, tetapi Elon tidak mau tahu, menyuruh mereka keluar dari jalannya. Dia melempar salah satu penjaga dengan pukulan.
Evan, mengatakan bahwa dia tahu cara mengurus diri sendiri. Damiao merasa situasi semakin serius, dan Louisa, yang ketakutan, berpikir Damiao akan dipukul. Dia mulai meminta Damiao untuk berhenti, tapi Damiao dengan tenang berkata bahwa dia akan mengurus ini. Dia berpikir tidak akan membiarkan keluarganya berkorban untuknya dan menantang duel dengan pedang. Jujur saja, Elon merasa itu bukan solusi. Dia bilang Louisa sudah setuju dengan tawarannya. Damiao membalas bahwa itu adalah pengalihan dan bahwa Elon hanya takut kalah dari Erin. Elon, yang sekarang berubah menjadi Erin, merasa bahwa dia sialan yang berpikir bisa menyombongkan diri hanya karena dia mendapat pukulan keberuntungan. Dia tidak punya alasan untuk menolak tantanganku, jadi tentu saja dia menerimanya. Nanti mereka sudah siap untuk duel. Merilda, ibu Damiao, menyarankan agar mereka menghentikan semuanya. Semua orang dan Abel merasa percaya diri. Jika anaknya percaya seperti itu, berarti dia punya rencana, tapi tidak ada jalan untuk mundur. Erwin, yang sudah dianggap sebagai kesatria, yakin bahwa saudaranya tidak akan menang. Erwin bertanya apakah mereka bisa mulai, tetapi bagaimana Damiao berencana bertarung tanpa pedang? Damiao berkata agar tidak khawatir, dia membawa senjata. Jangan salah sangka, itu adalah garpu. Keluarganya terkejut. Louisa hampir pingsan, dan Evelyn sambil tersenyum berkata bahwa Damiao pasti gila. Tidak peduli, Damiao menyimpulkan bahwa dia akan santai, tidak akan membunuh dengan satu serangan. Pada gerakan pertama, dia berhasil menghindar, tapi tetap saja salah sasaran. Erwin menggunakan tekniknya, pedang auman singa. Dampak dari serangan tersebut menciptakan asap di medan pertempuran, tetapi semua serangan cepat berhasil dihindari Damiao. Dia masih utuh. Bahkan para penjaga Evan membuka mulut lebar-lebar. Evan hanya bertanya-tanya bagaimana Damiao bisa melakukan semua ini. Damiao menghindar dari semua serangan. Berpikir sangat baik dia sudah berlatih sebelumnya, tetapi dia sudah mengenal teknik Lion Bloom. Setelah pertarungan yang dia jalani, dia mengingat pertarungan sampai mati melawan Michael, tetapi dia sudah menyadari bahwa Evan tidak berada di level yang sama dengan saudaranya. Itu hanya membuat Damiao marah, bertanya apakah dia sudah beruntung sampai sekarang, dan dia hanya tertawa. Tetapi untuk itu, dia tidak akan bisa menghindar dengan cara apapun. Damiao di sisi lain menyadari bahwa Evan menggunakan auranya. Menghindar menjadi sedikit rumit. Saat itu, Evan memutuskan untuk menyerang dengan cepat, tetapi Damiao selalu tenang. Tanpa putus asa, ia berpikir bahwa teknik Santo Pedang bisa jadi solusi. Dia percaya ini akan jauh lebih efisien melawan Evan. Jadi, meskipun garpu ada di tangannya, dia berhasil menghentikan pedang Ervin. Dengan satu gerakan sederhana, ia melucuti senjata orang itu sekaligus. Dan inilah, teman-teman, adalah teknik rahasia dari 100.000 aliran. Damiao di situ sudah siap untuk menghabisi Evan. Serangan berikutnya dengan garpunya mengarah langsung ke leher Evan. Dan tentu saja, orang-orang yang menyaksikan terkejut. Semua orang berpikir bahwa orang gila itu sudah pergi. Namun, Damiao tidak bermaksud membunuhnya. Itu hanya goresan kecil di leher, tidak ada yang serius. Damiao merenungkan bahwa mengingat semua yang terjadi di kehidupan sebelumnya, membunuh orang itu lebih dari 12 kali tidak akan cukup. Tapi sekarang, dia harus bertahan demi keluarganya. Jadi dia bertanya, apakah Eric punya keluhan? Lagi pula, dia sudah berencana untuk menantang lagi. Itu sudah pasti. Jadi sesuai janjinya, dia akan pergi dari tempat itu dan tidak akan pernah kembali ke rumah keluarganya. Potong ke kemudian hari, dimakan malam. Semua orang makan dalam diam. Damiao saat makan berterima kasih atas makanannya dan mengatakan bahwa dia akan tidur karena perlu berlatih besok pagi. Setelah dia keluar, suasana tetap hening untuk beberapa waktu. Lalu Merilda bertanya kepada orang-orang apakah mereka tidak mau berbicara dengan Damiao, tidak akan bertanya apa yang terjadi dalam duel itu. Namun, Abel, kasihan, benar-benar terkejut. Dia tidak bisa percaya bahwa saudaranya, seorang yang benar-benar tidak berguna, terkutuk dan sial, bisa melakukan itu. Dia mengalahkan Ervin, Lion Bloom, kesatria sejati, hanya dengan sebuah garpu. Dia mengomentari bahwa saudaranya benar-benar berbeda. Seolah-olah dia adalah orang lain. Merilda mengatakan bahwa Abel juga terkejut, tetapi Poe memastikan bahwa itu sudah cukup. Mereka hanya akan berpura-pura tidak ada yang terjadi. Ketika saatnya tiba, Damiao sendiri yang akan memberitahunya. Namun sebenarnya, Abel juga menahan dirinya. Dia sangat penasaran. Entah kenapa dia merasa harus berpura-pura tidak tahu apa-apa. Ini adalah anaknya, tapi dia agak menakutkan. Keesokan paginya, Damiao sudah bersiap untuk latihannya. Dia mengenakan karung berisi pasir di kakinya, yang masing-masing berat 10 kg. Louisa muncul untuk berbicara dengannya. Dia berkata senang Damiao belum pergi berlatih. Dia ingin bicara tentang apa yang terjadi kemarin. Damiao berpikir bahwa dia perlu minta maaf. Jadi dia menundukkan kepala dan berkata bahwa dia telah bertindak tidak bertanggung jawab hari itu, menempatkan Louisa dalam situasi yang sulit. Dia seharusnya minta maaf lebih awal dan itu tidak akan pernah terjadi lagi. Tapi Louisa mengisyaratkan bahwa itu bukan itu. Sebenarnya, dia datang
datang untuk berterima kasih. Dia sangat ketakutan. Meskipun dia bilang ingin mengikuti Ervin, itu hanya agar mereka tidak terjebak, tapi Damiao melindunginya. Itu membuatnya senang dan sedikit merasa bersalah, tetapi di lubuk hatinya dia sangat ingin berterima kasih. Damiao menjawab bahwa sebenarnya dialah yang seharusnya berterima kasih. Dia selalu bersyukur atas segala yang telah dilakukan saudarinya untuknya. Jadi jika tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, dia akan pergi berlatih. Namun, Louisa memintanya untuk membawa sesuatu yang diberikan ayahnya kepadanya dan mengatakan bahwa dia seharusnya menggunakannya saat berlatih. Damiao bingung dan bertanya, apakah dia benar-benar menerima pedang dari ayahnya. Louisa menjelaskan bahwa ayah mereka tidak terlalu baik dalam mengekspresikan perasaannya, tetapi sebenarnya dia sangat bangga dengan apa yang dilakukan putranya dan tidak pernah berhenti mencintainya. Namun, dia masih memiliki satu hal lagi untuk dikatakan, dan Louisa meniru Poe berkata bahwa dia tidak bisa percaya Damiao menggunakan garpu dalam duel. Damiao setuju bahwa itu memang menakutkan. Dia bisa melihat wajah ayahnya di sana. Kemudian, dia mengambil pedang itu dan menyadari bahwa itu cukup tajam dan indah, dan dia pun berterima kasih kepada ayahnya. Saat itu, dia bersin karena ada yang sedang membicarakannya. Namun, malam itu, rumah Viscount Rexon diserang oleh bayangan yang terbuat dari sihir hitam yang menelan para penjaga dan memasuki properti. Itu dilakukan dengan sangat mudah. Penyihir hitam itu dengan tenang melintasi lorong karena semua orang sedang tidur. Kunjungan pertamanya adalah ke kamar Louisa. Dia berkata bahwa Louisa benar-benar lucu. Dia datang atas permintaan ular hitam, tetapi menemukan sesuatu yang jauh lebih baik. Namun, lalu Damiao bertanya apa yang dia pikir sedang dilakukan. Penyihir itu mengatakan bahwa dia merasakan kehadiran aneh dan memutuskan untuk memeriksanya. Itu adalah seorang pria aneh yang ada di dalam rumahnya. Penyihir hitam itu menyangka dia telah membuat semua orang tertidur, tetapi terkejut bahwa anak ini tidak terpengaruh. Dia bahkan tidak merasakan kedatangan penyihir itu, jadi dia berbalik, siap untuk menyerang Damiao. Namun, Damiao menghindar. Penyihir itu bertanya, apakah dia adalah Damiao Rexon? Dia menjawab bahwa iya, dan sebaiknya mereka memperkenalkan diri segera, karena mereka akan memiliki percakapan panjang di depan. Sementara itu, di luar, para penjaga mendengar keributan dari dalam. Penyihir itu berpikir bahwa istrinya pasti terbangun. Ini akan sangat bermasalah jika banyak orang melihatnya. Jadi, satu-satunya alternatif adalah melarikan diri. Dia berubah kembali menjadi bayangan dan melarikan diri melalui jendela. Damiao bertanya-tanya apakah dia kehilangan orang itu. Tetapi penyihir hitam itu meninggalkan beberapa jejak pelariannya. Orang-orang di kubu terkejut total. Mereka mengatakan bahwa kuda termahal telah mati. Dan bagaimana mereka akan memberitahu Baron? Sungguh keterlaluan. Mereka dalam masalah besar. Sampai Damiao muncul dan menakuti mereka. Dia mengatakan bahwa mereka tidak perlu panik. Dia hanya datang untuk mengonfirmasi satu hal. Dia tidak menyalahkan mereka atas kematian kuda itu, tetapi dia perlu agar mereka keluar dari kubu untuk sesaat. Setelah itu, dia mulai mengikuti jejak sihir hitam yang tertinggal. Dan begitulah dia menemukan kuda yang mati. Dia tidak ragu. Aura kacau dan terkutuk itu adalah sihir hitam. Itu berarti bahwa orang itu adalah penyihir hitam dan tampaknya keluarganya tidak menyadari apapun. Daniel merasa itu lebih baik, tanpa harus mengkhawatirkan orang-orang dengan cara yang tidak perlu. Dia melihat lebih banyak tanda sihir hitam saat mengikuti jalan menuju sebuah gua. Di dalamnya, penyihir itu sangat bahagia. Dia mengatakan bahwa idiot si kepala ular hitam adalah orang yang benar-benar sial, dan dia telah membawa semua yang dia minta untuk variasi tanpa menyelesaikan misi. Dia mengungkapkan bahwa sebenarnya dia hanya ingin beberapa bahan untuk kutukan, tetapi tampaknya orang ini menyediakan stok besar. Tiba-tiba, dia menyebutkan bahwa sepertinya dia mulai menua karena mengambil pekerjaan murahan seperti ini. Dia berpikir bahwa tidak ada pilihan lain, karena orang-orang dari sekte sedang mengikutinya, jadi dia harus tetap rendah profil untuk sementara waktu. Tak lama kemudian, Damiao berkata bahwa itu sangat memalukan, dan itulah sebabnya dia tidak akan hidup lebih lama. Haken bertanya-tanya bagaimana setan menemukannya di sana. Damiao, seperti biasa, dengan nada bercanda, mengatakan bahwa dia datang karena mencium bau kotoran. Penyihir itu menjawab bahwa dia mendengar Damiao terlibat dalam perkelahian dengan ular hitam. Jadi sepertinya dia bukan hanya seorang bangsawan bodoh yang berbuat kesalahan di kota. Damiao berkata bahwa dia hanya waspada dan bertanya apakah penyihir itu disewa oleh ular hitam. Penyihir hitam mengonfirmasi dan mengatakan bahwa tugasnya adalah menyakiti dia dan keluarganya sebanyak mungkin. Namun, Damiao mengakui bahwa itu memalukan. Dari semua pekerjaan yang bisa dia ambil, dia memilih ini dan sekarang
sekarang akan mati. Tapi penyihir hitam berkata bahwa Damiao sangat menarik dan hanya menyiksa tidak akan cukup. Damiao berkata bahwa itu akan sedikit sulit. Dia menjelaskan bahwa dia telah berjanji untuk hidup seperti ini dan memilih untuk tidak membunuh orang-orang yang tidak perlu dibunuh. Tetapi ada pengecualian untuk penyihir hitam yang sial. Anak ini bukan orang biasa, tetapi tetap saja dia tidak akan bisa melarikan diri darinya. Namun, Damiao, seperti ninja sejati, menghindari seluruh sihir dengan sangat mudah dan sebagai tanggapan, dia memotong penyihir hitam menjadi dua dengan satu serangan tunggal. Tapi tentu saja itu bukan akhir baginya. Dia kembali berubah menjadi bayangan dan tubuhnya mulai beregenerasi. Damiao berpikir bahwa orang ini sangat terampil untuk mendapatkan pekerjaan murahan dan penyihir mengatakan bahwa jenis serangan ini tidak akan bekerja terhadapnya. Damiao kemudian menjawab bahwa dalam hal ini dia akan memotongnya sampai menjadi debu dan kemudian dia menusuk bayangan itu berkali-kali. Penyihir hitam berkomentar bahwa itu benar-benar tidak buruk dengan sikap sombongnya. Namun begitu, saat dia masuk ke gua ini, sudah telat. Lalu, penyihir melepaskan banyak setan ke arah Damiao dan Damiao berpikir bahwa ini bisa sedikit berbahaya. Penyihir itu mengatakan bahwa dia akan mati. Setiap inci dari tubuhnya akan terurai dan dimakan oleh bayangan dalam detik berikutnya. Damiao sudah sepenuhnya terperangkap oleh kegelapan, seolah ia berada di dalam kepompong. Yulan bilang dia hanya seorang idiot sombong yang memicu kematiannya sendiri. Yulan berpikir, secara teknis dia sudah menyelesaikan misinya, dan sekarang, dengan menghilangkan rintangan ini, dia akan menangani adik perempuannya. Tapi Damiao mengatakan bahwa ini semacam kutukan pengikisan, dan dengan mudah menghapus kepompong itu, seolah tidak ada apa-apa. Yulan bertanya bagaimana dia tahu tentang sihir hitam dan Damiao menjawab bahwa itu bukan urusannya, dan berpikir bahwa Yulan benar-benar panik. Damiao sangat terkejut dengan otoritas nalurinya, yang memanggil kekuatan para dewa dari zaman Dorgo masih hidup, dan dia berkata kepada kesatria kematiannya yang terkasih bahwa dia telah memberinya tubuh yang kuat, dipenuhi dengan mantra sihir hitam terbaik. Namun, Dorgo tidak puas dengan penampilannya. Harusnya jadi pedang tertinggi, perwujudan kejahatan, jadi dia akan memastikan mendapatkan kekuatan itu, sebuah senjata mutlak. Pada saat itulah otoritas itu langsung mengalir ke tubuh Damiao. Dorgo melakukan ritual agar dia menjadi yang terkuat. Damiao merasakan sakit yang sangat besar saat itu, tetapi dia diberi imbalan. Saat itulah dia menerima otoritas dari para dewa. Damiao berpikir bahwa ini adalah otoritas keserakahan yang ia dapatkan di kehidupan terakhirnya. Dia percaya bahwa itu telah menghilang di kehidupan barunya, tetapi ternyata tidak. Kemudian, dia harus menghindar dari sihir Yulan yang lain dan bertanya bagaimana dia bisa selamat. Damiao mengatakan bahwa setiap orang pasti punya kartu yang disimpan, kan? Meskipun begitu, dia masih memikirkan Yulan. Dia sudah pernah mendengar nama itu sebelumnya. Yulan sebenarnya bukan namanya. Itu hanya julukan dari komandannya. Itu adalah organisasi yang mengkhususkan diri dalam pembunuhan menggunakan sihir hitam. Tidak heran jika orang ini benar-benar terampil. Dan penyihir hitam dari Zora mengakui bahwa kartu yang disimpan itu memang hebat. Dia harus menggunakannya sekarang, dan gelang yang dipakainya, banyak sihir hitam muncul. Gelang itu adalah artefak yang menyimpan mana, dan penyihir hitam saat mengumpulkan seluruh kekuatannya, berkata bahwa dia tidak tahu bagaimana Damiao mematahkan sihirnya, tetapi dia tidak bisa melawan ini. Sekarang, dia akan terbakar dalam api neraka, dan langsung mengenai Damiao, berpikir bahwa sekarang sudah berakhir. Tidak mungkin bocah kecil ini menyerah pada kekuatan api neraka. Tetapi Damiao berkata bahwa dia baru saja membuat kesalahan besar, karena otoritas keserakahan juga mengulangi hal seperti itu. Damiao praktis tak terganggu, seolah api berputar di sekelilingnya. Damiao mengatakan bahwa otoritas keserakahan tidak hanya memblokir sihir hitam, tetapi juga menyerapnya, dan penyihir hitam Yulan bertanya bagaimana dia bisa punya otoritas seperti itu. Damiao sekali lagi mengatakan bahwa itu bukan urusannya, tetapi tetap merasa agak menjijikkan karena harus menggunakan kekuatan ini dari orang yang paling membenci, tetapi seolah tidak ada pilihan lain. Dia harus menggunakan teknik dari sang kesatria kematian untuk bertahan di sana. Lalu, dia memanggil aura gelapnya, dan penyihir hitam Ulan tertegun melihat bagaimana Damiao menggunakan kemampuan tertingginya, pedang pemisah jiwa, memotong baik fisik maupun jiwa penyihir tersebut, dan tentu saja dia tidak dapat menahannya. Bahkan arsitek Orgo sendiri pun tidak mampu bertahan ketika serangan itu menghantam dinding gua yang sepenuhnya runtuh. Damiao kemudian
kemudian berkata bahwa jika penyihir itu ingin berbicara sebelum mati, itu akan lebih sedikit menyakitkan baginya. Pahlawan kita bertanya di mana tempat persembunyian ular hitam. Lalu, pagi berikutnya, di tengah distrik perbelanjaan Llanowar, Vitor, yang tengah mengalami krisis rasa ingin tahu, bertanya mengapa dia perlu tahu persis alasan kembalinya Damiao ke Llanowar. Tetapi Damiao dengan tenang menjawab tatapan penuh kasih Vitor dan mengatakan bahwa jika Vitor ingin mengikutinya, maka dia harus menerima aturan dengan diam. Vitor mengamati bahwa ekspresi Damiao tenang, tetapi buku yang dibacanya cukup mengerikan. Dia bertanya mengapa Damiao membaca sesuatu yang begitu menakutkan. Damiao hampir meremehkan, bertanya apakah itu benar-benar penting. Si bajingan menjelaskan bahwa buku ini tentang sihir hitam. Dia mengungkapkan bahwa dia baru saja memperoleh karya itu setelah membunuh seorang malang. Vitor, dengan logat yang menunjukkan ketidakpercayaan, berargumen bahwa bahkan seorang yang bodoh sepertinya, yang hampir tidak bisa membaca, tahu betapa berbahayanya buku semacam itu. Namun tiba-tiba, aroma aneh menyeruak di udara. Vitor bertanya dari mana bau itu berasal. Akhirnya, mereka sampai di kota, dan Damiao memegang tas yang sangat bau, meminta Vitor untuk memegangnya. Vitor, yang penuh rasa ingin tahu, bertanya apa itu. Damiao, dengan ketenangan yang luar biasa, mengungkapkan bahwa itu adalah kepala manusia. Vitor, panik, meminta Damiao untuk tidak bercanda seperti itu, karena itu tidak lucu. Tetapi ketika dia membuka tas tersebut, dia menemukan kepala itu, dan sudah tentu terkejut. Damiao melihat pemandangan itu, mencoba menenangkan dengan berkata bahwa semua orang sedang melihat. Vitor kemudian bertanya siapa orang itu. Damiao mengatakan bahwa dia akan memberikan detailnya nanti. Pertama, dia perlu menyelesaikan sesuatu. Vitor harus menyerahkan kepala tersebut ke alamat yang Damiao berikan. Dengan cara ini, mereka tidak akan menemui masalah di kemudian hari. Vitor bertanya bagaimana bisa di kemudian hari. Di persembunyian ular hitam, Damiao akhirnya menemui mereka. Dia mengkritik bahwa para gangster terkutuk membuat persembunyian di tengah kota. Damiao bertanya apakah mereka bodoh atau bagaimana, memperkenalkan dirinya sebagai Damiao Rex dari wilayah Racha. Namun salah satu penjaga menyadari bahwa dia adalah orang yang dibicarakan bos. Damiao menegaskan bahwa mereka tampaknya sudah tahu siapa dia dan bahwa dia memiliki urusan yang harus diselesaikan dengan bos ular hitam. Dia kemudian meminta agar mereka menyingkir. Penjaga itu bertanya apakah dia ingin lewat. Oke, silakan lewat. Damiao terkejut mengatakan bahwa semuanya berlangsung dengan sangat tenang, tetapi penjaga lain mengambil sinyal dan melemparnya ke atas. Sekarang dia dalam masalah. Dalam sekejap, bala bantuan sudah tiba dan dia sepenuhnya dikepung. Damiao kemudian berteriak bahwa mereka akan menyesali keputusan tersebut. Sementara itu, Gubernur Llanowar, Sebastian Baker, sedang menikmati hidupnya, bersenang-senang dengan wanita-wanita dan mengatakan bahwa berkat kepala Cedric, dia bisa menikmati kehidupan mewah ini. Dan di sana ada kesatria utama dari Land of Wolf, Robert, yang sedang mabuk-mabukan. Cedric mengatakan bahwa jika mereka bersenang-senang, kehormatan sepenuhnya miliknya. Kepala merasa terhormat bisa bersama mereka, tetapi Sebastian ingin berbicara langsung, mengatakan bahwa dia perlu membahas urusan tertentu. Cedric menyiratkan bahwa Kobra Negra akan mengubah kota ini, tetapi dia menyatakan kekhawatiran bahwa mungkin penguasa lain akan menentang. Sebastian dengan percaya diri mengatakan bahwa dia bisa menangani orang-orang ini. Robert agak kecewa, mengatakan bahwa dia tidak bisa membalas jasa Cedric, tetapi Cedric menjawab bahwa tugasnya menjaga ketertiban umum di Llanowar sudah cukup. Dia menekankan bahwa itu tidak mudah. Robert dengan tekad berkata bahwa dia akan minum lebih banyak. Cedric sangat berterima kasih kepada keduanya dan berpikir bahwa sebentar lagi semuanya akan berubah. Kobra Negra akan menguasai kota ini dan semua orang akan tunduk padanya. Namun, pada saat itu, seorang bawahan Cedric muncul dengan pesan mendesak, mengetahui bahwa ada laporan yang sangat penting. Ketika Cedric keluar dari ruangan dan mendengarkan semuanya, dia bertanya, apa maksudnya? Cedric mempertanyakan, apakah penyihir hitam itu gagal? Dia sudah memahami situasinya dan sekarang bisa bertindak. Segera, Damiao akan mati. Jika dia berada di tempat persembunyian, dia sedang menggali kuburnya sendiri. Namun, saat itu, Damiao menggunakan salah satu toniknya lagi dan mulai memotong semua orang seperti mentega memenggal kepala. Sementara itu, di kota yang paling berkuasa mulai tiba untuk menangani situasi tersebut. Cedric merasakan ketegangan, pergi ke balkon untuk melihat apa yang terjadi. Dia dan seorang penjaga terkejut total. Damiao sudah mengalahkan semua bawahan Kobra Negra. Cedric tidak bisa percaya bagaimana bocah ini bisa melakukan itu. Dia bertanya kepada penjaga apakah dia yakin bahwa ini adalah Damiao. Penjaga menegaskan bahwa iya, dia sendiri yang memperkenalkan diri. Cedric hanya mendengar desas-desus tentang seorang bangsawan dengan kehidupan yang menyedihkan dan tidak memiliki ide bahwa anak ini begitu kuat. Dia bertanya-tanya apakah penyihir hitam yang dikirim telah dibunuh oleh bocah ini. Dia menyadari bahwa dia membutuhkan bantuan. Bala bantuan dari Kobra Negra muncul
salah satu dari mereka memiliki senjata sihir dan mengatakan bahwa Damiao tidak akan bisa memblokirnya. Dia melemparkan bola api ke arahnya, tetapi Damiao sudah siap dengan pedang di tangannya. Orang itu bertanya apakah dia bodoh mencoba memblokir bola api dengan pedang. Dan ya, dia berhasil. Tidak hanya memblokir, tetapi juga mengembalikan bola api itu untuk meledakkan ketiga orang itu. Damiao memperingatkan bahwa mereka seharusnya lebih berhati-hati. Setelah itu, Damiao merasakan bahaya mematikan dan hampir menghindari serangan diam-diam. Di depannya muncul seorang kesatria yang bersinar. Lalu gubernur muncul, berteriak kepada pahlawan kita, menanyakan bagaimana dia berani menyebabkan kekacauan di tengah kota. Tak lama kemudian, sikapnya berubah dan dia memperkenalkan diri dengan sopan, mengungkapkan namanya Sebastiao Bake, gubernur dari Land of the Walk, dan mengancam pahlawan kita, memastikan bahwa dia akan dihukum. Damiao dengan tenang menjawab, "Kenapa kamu mau menghukum saya? Apa yang salah yang saya lakukan?" Gubernur Sebastiao sangat marah, menuduhnya mencoba membunuh kepala Cedric, seorang pebisnis yang sangat baik, yang tidak pernah berbuat jahat kepada siapapun. Damiao menjawab, "Gubernur, Anda sangat lucu. Anda memanggil sampah itu pebisnis baik? Anda pasti gila." Kemudian gubernur melihat kepada pengawalnya dan berkata, "Tuan Robert, tangkap dia sekarang." Robert mendekati Damiao, mulai mengintimidasi dan memerintahkan agar dia menyerah. Setelah itu, penangkapan menunggu. Damiao menatap dalam-dalam matanya dan berkata, "Kau besar, tapi bukan dua. Cobalah menangkapku, brengsek." Segera setelah itu, Robert menyerang Damiao dengan sangat brutal. Damiao sedikit teralihkan perhatiannya saat melihat sekeliling, karena tahu bahwa mengalahkan Robert akan sangat sulit, mengingat setelah regresinya, ia masih cukup lemah. Dan, kau tahu kan, ketika Damiao kembali memperhatikan, Robert sudah berada di atasnya. Meskipun mencoba untuk menahan serangan itu, Damiao terlempar ke belakang. Tapi pahlawan kita sudah terbiasa bertempur dan, seperti kucing, ia melakukan 2 putaran di udara dan jatuh berdiri, tetap menjaga keseimbangannya. Namun, tampaknya itu menyakitkan karena kekuatan serangan itu cukup besar hingga membakar kulit Damiao. Dia kembali berkedip, mencoba melokalisasi Robert. Damiao merasakan kehadiran yang mendekat dari belakang. Robert datang bertanya kemana dia melihat. Dalam keadaan ini, Damiao terbelalak saat menyadari bahwa kapak Robert akan menghantamnya dengan lebih kuat daripada sebelumnya. Tapi tiba-tiba, seseorang yang bertudung melindungi pukulan mematikan yang dilayangkan Robert kepada Damiao. Semua orang melihat sosok bertudung ini terkejut. Robert sangat terkejut, meminta sosok bertudung itu untuk mengidentifikasi dirinya, dan dia melakukannya dengan tangan yang terasa sangat sakit karena merasakan tendangan dari sosok bertudung. Kemudian, sosok bertudung itu melepas tudungnya, menunjukkan rambut putihnya yang dilapisi aura biru, dan menatap Robert dengan mata yang tajam. Kita bisa melihat bahwa sosok bertudung itu adalah seorang wanita yang menakjubkan, penuh lekukan, dan sangat menarik. Semua orang sangat terkejut karena mereka segera mengenalnya. Mereka tahu bahwa dia adalah seorang paladin. Jadi seseorang berteriak, Tuan muda," sambil melihat ke belakang dan masih berkeringat. Dia bertanya, "Hei, mengapa kamu terlambat?" Dari situ kita bisa menyadari bahwa yang membawa orang-orang bercadar itu adalah pelayan Damiao. Dengan senyum lebar dia berkata, "Tuan, akhirnya saya sampai." Damiao merasa puas berbalik kepada Vitor dan berkata, "Sepertinya kamu telah melakukan bagianmu, jadi aku tidak marah." "Saya sudah melakukannya," jawab Vitor, mengacungkan dadanya. "Mungkin saya tidak ahli dalam segalanya, tetapi jika harus berlari, tidak ada yang bisa mengalahkan saya." Untuk memahami apa yang terjadi, cerita kembali beberapa jam ke sebuah gereja yang tenang, di mana semua orang sedang berdoa. Suster, terkejut dengan kedatangan Vitor yang mendadak, adalah orang yang menyambutnya. Vitor bertanya apakah dia berada di cabang Orde Ilahi. Suster mengonfirmasi dan bertanya, "Apa yang bisa saya bantu?" Vitor menjelaskan situasinya dengan mendesak. "Tuan muda saya meminta saya untuk menyerahkan 2 hal. Dia memiliki bukti bahwa seseorang sedang berkonflik dengan penyihir hitam dan perlu tindakan cepat." Suster, penasaran, meminta untuk melihat catatan-catatan tersebut. Saat menyentuh album catatan, dia merasakan sihir hitam memancar. Matanya membelalak saat melihat simbol terkutuk. Kemudian, ketika dia membuka tas dan mengeluarkan kepala dari dalamnya, suster itu mengalami epifani. Dia akhirnya menemukan orang malang itu, eksekutif dari Yuram. Terjadi kekacauan. Itulah sebabnya pada saat itu, dia melepas pakaian suster, mengungkapkan armor seorang paladina. "Di mana orang yang menyerahkan catatan ini?" tanyanya. "Di sana, di hadapannya, berdiri pahlawan dari cerita, tim petani yang telah berhasil mendapatkan bukti. Paladina itu memujinya, buktinya bagus. Mulai sekarang kami yang akan menangani ini." Damiao, yang mengawasi dari kejauhan, mengangguk. "Tentu, kita tidak bisa campur tangan dalam kegiatan Orde Ilahi. Mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau." Petani itu sangat berterima kasih. Damiao dengan tatapan kemenangan menjelaskan rencananya. Semuanya berlangsung persis
seperti yang dia rencanakan. Dia menjelaskan bahwa Orde Ilahi adalah sekelompok penggemar Tuhan. Mereka menganggap diri mereka sebagai hamba Tuhan dan berusaha menyelamatkan jiwa, bersikap baik hati dan penuh kasih. Namun, ketika berhadapan dengan orang-orang sesat dan penyihir hitam, mereka berubah dan membunuh tanpa ragu, bertindak hampir seperti setan. Kekuatan elit kelompok ini dikenal sebagai Paladina, dan sekarang seorang Paladina ada di depan semua orang. Paladina lalu berbicara kepada warga Land of Work, meminta perhatian. Orde Ilahi telah menerima laporan bahwa salah satu dari kalian berkolusi dengan penyihir hitam. Rakyat terkejut, tetapi pada dasarnya tahu tentang keterlibatan dengan Kobra Negra, mereka terdiam. Kami telah mengidentifikasi individu-individu tersebut, lanjut Paladina. Gubernur kota akan dibawa oleh Orde Ilahi. Sebastian mempertanyakan otoritasnya. Apa arti ini? Land of Wolves adalah kota otonom yang diakui oleh kerajaan. Kalian tidak bisa bertindak semena-mena. Sang Paladina, sebagai otoritas yang tak terbantahkan, menjawab bahwa gubernur akan diadili karena perilaku jahat dan bid'ah yang bertentangan dengan kehendak ilahi. Ya, perintah ilahi lebih tinggi dari kerajaan. Saat itu, Sebastian merasa curiga dan bertanya apa yang dibicarakan gadis itu. Dia bersikeras mengatakan bahwa dia tidak akan pernah merekrut penyihir hitam. Itu bukan gayanya. Tetapi sang Paladina menyebut bahwa Cedric adalah orang utama. Dia yang memperkuat reputasi penyihir hitam dan bahkan merekrut mereka. Gadis itu tidak lagi meragukan dia. Dia sudah tahu itu adalah dia. Lalu, Sebastian berbalik kepada Cedric dan bertanya, apakah apa yang dia katakan itu benar? Cedric yang cerdik menjawab bahwa itu jelas tidak benar. Dia menyuruhnya untuk tidak bercanda, dia tidak pernah melakukan itu. Dan gadis itu membalas bahwa dia harus menunjukkan bukti karena dia menyangkal, mengatakan bahwa buku catatan ini adalah milik Cedric Walk, daftar barang yang dicari oleh penyihir hitam sebagai imbalan untuk suatu layanan. Semuanya tercatat dan mereka akan mengonfirmasi bahwa dia yang menulis semua ini. Cedric berpikir, sial, penyihir hitam itu, kenapa dia menulis hal menjijikan seperti ini? Dia mengatakan bahwa itu sebenarnya adalah kesalahpahaman besar. Dia tidak ada hubungannya dengan penyihir hitam. Sang Paladina menyatakan bahwa semua ini akan terungkap dalam penyelidikan dan menyuruh untuk segera menangkap si sialan itu. Dan Damiao hanya menatap mereka dengan senyuman lebar. Sebastian hampir tidak mempercayainya. Anak kucing itu sudah merencanakan segalanya dari awal. Gubernur sedang diseret, ditangkap oleh para fanatik ini. Lalu Cedric, giliran dia, bertanya apakah Robert benar-benar akan menyerah seperti ini. Dan maksudnya, perintah ilahi ini melakukan kejahatan di kotanya. Dan dia tidak akan melakukan apa-apa. Robert melihat senjatanya, melepaskan diri dari para penjaga perintah ilahi, dan berkata bahwa itu benar. Karena dia diseret oleh ini, setidaknya dia akan membawa satu orang bersamanya. Kemudian dia menyerang sang Paladina. Cedric sudah sangat senang, tetapi Damiao menganggap ini adalah kesalahan besar. Sang Paladina, tanpa usaha, menghindar dari serangannya seolah itu tidak ada apa-apanya, dan dengan satu pukulan, menghancurkan pelindung Robert menjadi serpihan yang menembus dadanya. Sang Paladina berkata bahwa mereka yang berani ikut campur dalam pekerjaan Tuhan tidak berhak atas apapun. Karena itu, tidak ada jalan lain, mereka hanya layak mati. Dia baru saja diadili oleh kekuasaan Tuhan. Cedric sudah pasrah kepada Tuhan, sudah menyerah. Sebastian marah, berkata bahwa mereka semua adalah orang yang tidak tahu diuntung. Dan Vitor, melihat Cedric yang menyedihkan, bertanya apakah dia benar-benar pemimpin Kobra Hitam. Damiao, dengan senyuman lebar, mengonfirmasi bahwa, ya, dia memang. Vitor hanya berkomentar bahwa dia tidak terlihat begitu garang sekarang kan? Dan Cedric berpikir bahwa dia telah kalah. Untuk seorang yang menyedihkan seperti ini, Damiao berkata bahwa berkat Vitor dan perintah ilahi, semuanya telah diselesaikan. Dia pun menyadari bahwa Paladina ini jauh lebih kuat daripada yang dia duga. Hanya dari cara dia beraksi dan kekuatan ilahinya, pasti dia adalah murid api biru. Lalu Paladina mengundang Damiao untuk menjadi paladin gereja, tetapi Damiao berpikir bahwa dia tidak percaya pada apapun, dan dia juga tidak mau menjadi anjing gereja. Dia tidak bisa begitu saja mengungkapkan semuanya, jadi dia hanya akan menolak. Namun Damiao memutuskan untuk memberikan alasan bahwa dia belum layak mendapatkan cinta Tuhan. Dia akan mengikuti jalan Tuhan untuk mencoba menebus kesalahannya. Vitor berpikir bahwa orang malang ini berbohong lagi. Paladina berkata bahwa kata-katanya begitu indah, hampir seolah telinganya telah dibuka untuk mendengar pesan hati. Paladina menyatakan bahwa, seperti yang diminta, dia akan mencari metode motivasi mana untuknya. Namun jika dia berubah, Pikiran, Ordo akan selalu membuka pintu untuknya. Damiao sangat berterima kasih untuk itu, tetapi dia merasa itu tidak akan pernah terjadi. Meskipun begitu, dia berterima kasih kepada Paladina dan meminta maaf. Dia bahkan tidak memperkenalkan dirinya. Namanya Agnes, dan dia adalah murid api
biru. Damiao berpikir bahwa dia telah berhasil dan berkata kepada Lady Agnes bahwa dia merasa terhormat untuk mengenalnya. Tetapi dia bertanya, apakah dia bisa menyelesaikan urusannya. Agnes mengkonfirmasi bahwa ia tetapi ingin tahu urusan apa yang dimaksud. Lalu Damiao mendekati Cedri, menendang perutnya, membuat sialan itu muntah apa yang tidak dimakannya. Damiao berkata bahwa sangat memuaskan menendangnya. Perutnya sangat empuk. Setelah itu dia menendang wajahnya. Kemudian Damiao terus memukulnya dan itu berlangsung selama beberapa saat. Paladina dan Vitor hanya mengamati, tidak melakukan apapun. Setelah semua pemukulan, Damiao merasa jauh lebih baik. Vitor bertanya kepada Tuan Muda, apakah semua ini sudah selesai? Damiao bilang mungkin iya. Tapi sementara itu, di kediaman Lion Bloom, ada Marcus Lion Bloom, Holland Lion Bloom. Dia sedang mencari putranya Warren. Di sisi lain, Warren terbaring di bawah selimut, menggigil. Dia bertanya apakah itu ayahnya. Holland bertanya apa maksudnya. Warren menjawab bahwa ibu sialan itu mencoba membunuhnya dengan mengarahkan pisau ke lehernya. Tetapi sebenarnya itu hanya seorang anak laki-laki. Holland berpikir jika putranya begitu, terteror. Jadi, dia bertanya kepada penjaga apa yang terjadi. Siapa orang jahanam yang melakukan ini kepada putranya? Penjaga itu menjawab bahwa itu adalah Damiao Rakshen dan Holland sangat marah hingga mengamuk. Dia bertanya, apakah Rakshen yang rendah berani mengganggu putranya? Pasti dia menggunakan trik kotor. Dia memerintahkan untuk mengirimkan orang ke Vice County Rexon. Sekarang dia ingin anak laki-laki itu mati. Namun setelah itu yang berada di properti Rakshen adalah Agnes. Paladin Ordo Ilahi, Poe dan Merilda merasa gugup dengan kehadirannya karena kita tahu mereka adalah orang-orang yang penting. Poe berpikir bahwa anaknya telah melakukan banyak kebodohan sampai Ordo Ilahi datang mengunjungi. Poe menyatakan bahwa ia mendengar anaknya akan tinggal di sini untuk beberapa waktu. Agnes mengonfirmasi bahwa ya, itu adalah keputusan mereka untuk menyelidiki para ahli waris, tetapi Poe mengatakan bahwa rumahnya agak kecil. Ada kamar yang bisa dia tawarkan, tetapi Agnes menawarkan banyak emas, mengatakan itu akan menjadi sedikit tanda terima kasih. Poe berkata bahwa rumah itu milik mereka dan mereka bisa merasa nyaman. Wah, sangat mudah untuk dibujuk dengan uang. Agnes sangat berterima kasih atas kontribusi Damiao terhadap penyelidikan Ordo. Damiao berpikir bahwa dia membiarkannya tinggal, tetapi tidak menyangka dia akan meminta itu. Pada saat dia meminta, Agnes menyatakan bahwa dia di sini untuk penyelidikan, tetapi dia bisa meminta hal lain. Lalu, dia tiba-tiba jadi manis dengan senyuman. Orang tuanya menoleh ke arah Damiao dengan jempol ke atas. Merida merasa sangat senang. Anakku adalah jantan. Damiao berpikir tidak seperti itu. Agnes juga berkata bahwa dia membawa metode penanaman mana. Dia memintanya. Dia memilihnya secara khusus. Damiao bertanya mengapa dia memberikan 2 volume padanya. Agnes secara kebetulan mengomentari bahwa salah satu volume adalah teknik pedang. Jika hanya memberikan satu metode pelatihan, Damiao tidak akan mampu memanfaatkan kekuatannya. Damiao berpikir bahwa dia tidak membutuhkan teknik pedang, dia sudah punya triknya, tetapi selalu baik untuk memiliki lebih, kan? Jadi, dia mengambil seni pengumpulan kekuatan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia akan melatih metode penanaman ini dan juga teknik pedangnya. Agnes, sedikit malu, berkata bahwa sangat sulit untuk membawa kedua hal ini. Sangat sulit, terutama karena dia bukan dari posisi terkuat di Ordo. Damiao setuju. Dia melalui banyak hal. Agnes mengonfirmasi, dia benar-benar membutuhkan otoritas sang guru. Dan Agnes berkata bahwa Damiao sangat penting. Dia bertanya lagi apakah dia tidak bisa menjadi paladin. Damiao meminta maaf, tetapi tidak. Agnes berkata bahwa dia mengerti jika dia memintanya lagi itu akan sia-sia, tetapi jika dia berubah pikiran, dia terbuka. Damiao berpikir seperti yang diduga, orang-orang terobsesi. Kemudian, saat yang Divine berada di dalam gua itu, agnostik melakukan penelitiannya. Salah. Satu penyelidik menyatakan bahwa itu tidak mencurigakan karena agnostik telah lolos berkali-kali. Menurut yang kita tahu, dia menjual sekolah terkutuk, jadi dia tidak lemah. Dia adalah penyihir yang sangat kuat. Meski demikian, bahkan seorang penyihir tingkat tinggi yang dikalahkan oleh seorang bangsawan di tempat pedesaan, itu tidak masuk akal. Penyelidik lainnya mengonfirmasi, seharusnya kita memberikan saran. Itu tampak sangat aneh. Agnes sebenarnya tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Seseorang lain mengomentari bahwa kita seharusnya menyelesaikan penyelidikan ini, tetapi kemudian Agnes sendiri muncul dan berkata bahwa kita bisa mempercayai Damiao. Dia mengerti keraguan
semua orang. Tetapi dia tidak berbohong, itu fakta. Semua di sana menyadari bahwa orang-orang membahas bahwa sebenarnya mereka tidak tahu bagaimana anak laki-laki itu membunuh Agito. Tiba-tiba, Agnes bertanya, apakah mereka masih meragukannya? Sang pengemudi mengatakan bahwa dia hanya menghindari serangan, seolah-olah itu mudah dan menekankan bagaimana dia mengenai lehernya. Hanya itu dan sudah selesai. Salah satu penyelidik, dengan rasa ingin tahu, bertanya apakah itu memang semudah itu. Agnes, hampir seperti seorang detektif, menjawab bahwa pada akhirnya, terlepas dari apakah dia berbohong atau tidak, Agito sudah mati. Dia juga agak curiga dengan kemampuannya. Jadi sebelum menyelesaikan masalah Cobra Negra, dia memutuskan untuk mengamatinya sendirian untuk sementara. Orang itu sudah menjatuhkan puluhan penjaga Cobra Negra dan yang paling mengejutkan, tanpa luka sedikit pun. Lihat ini, yang paling mengejutkan adalah teknik yang digunakannya. Salah satunya membuatnya mengembalikan bola api. Mengerti? Itu membuat kedua penyelidik terkesiap total. Mereka terus bertanya-tanya apakah itu benar-benar mungkin. Dan Agnes menjawab bahwa, ya, itu mungkin. Dia mendengar bahwa Master Pedang bisa melakukan itu. Sang penyelidik berpikir bahwa jika ini benar, Damiao benar-benar kuat. Agnes mengatakan bahwa dia tidak mengatakan bahwa dia adalah Master Pedang, tetapi jelas dia adalah individu yang sangat terampil. Alasan dia datang ke tempat ini adalah untuk menyelidiki Iura, tetapi sekarang dia juga ingin membawa Damiao untuk diperkenalkan kepada masternya, dengan harapan dia bisa menjadi asisten yang baik. Jadi, untuk sementara, mereka perlu meninggalkan kecurigaan dan fokus pada penyelidikan. Mereka setuju, tetapi sementara itu, sebuah kelompok dari Lion Bloom mendekati wilayah Jackson. Ksatria pertama, Alves, berkomentar bahwa mereka akhirnya tiba, dan yang kedua, Lavender, bertanya aroma apa ini yang terlalu kuat. Alves mengatakan bahwa dia mungkin tidak terbiasa dengan pedesaan, baunya adalah kotoran sapi dari padang. Tiba-tiba, komandan menyuruh mereka untuk diam. Ini adalah ksatria resmi Gary. Gary bertanya apakah ini adalah wilayah Viscount Roxana, dan tanpa mengerti apa-apa, mempertanyakan mengapa Marquez mengirim mereka ke tempat yang ditinggalkan ini. Alves berkata bahwa misinya adalah menangkap Damiao Rocha dan mengambil wilayah. Garrick, yang sangat percaya diri, berkata bahwa membawa sampah ini kembali sangat mudah. Pada saat itu, muncul seorang kakek tua yang berjalan perlahan. Sang pejuang memanggilnya dan bertanya apakah dia tinggal di rumah tetangga Rexon. Kakek itu mengkonfirmasi, tetapi bertanya tentang apa permasalahannya. Namun, pejuang itu, tanpa ragu, langsung membunuhnya. Abrilah kepalanya, ya, dan masih bertanya mengapa seorang rakyat biasa tidak menghormati seorang ksatria Lion Bloom. Sang prajurit berkata kepada Lavender dan Alves bahwa ia punya ide hebat. Ketika mereka tiba di Viscounty, tidak hanya bisa membunuh Damiao, tetapi juga semua yang lainnya. Ketika mereka memasuki wilayah itu, yang pertama kali mereka lihat adalah VE, dan segera setelah itu, dekat gua itu, pasukan ilahi menyelesaikan penyelidikan. Salah satu dari mereka mengomentari bahwa, sayangnya, mereka tidak mendapatkan banyak informasi. Tetapi Agnes menegaskan bahwa semuanya baik-baik saja. Semua orang telah bekerja keras di sana. Namun tiba-tiba, semua orang merasakan energi luar biasa yang datang dari Damiao. Dia sedang mengembangkan manusia dengan metode baru yang membuat para penyelidik terkesan, yang mengomentari bahwa itu bahkan sedikit luar biasa. Agnes ternganga, berpikir bahwa teknik konvergensi energi yang telah dia ajarkan kepada Lord Damiao hampir mencapai tahap akhir. Dalam waktu singkat, metode ini menyerap semua mana di sekitarnya, tetapi Agnes mulai bertanya-tanya apakah dia sudah menguasainya. Jadi, ketika dia menyelesaikan, menarik napas dalam-dalam dan berbalik ke arah penonton, Damiao bertanya apakah penyelidikan sudah selesai, dan Agnes mengonfirmasi bahwa ya, sepertinya dia telah berevolusi sedikit. Damiao mengatakan itu hanya sedikit evolusi. Ketika Agnes mendengar bahwa itu sulit, dia tidak berbohong. Itu juga tantangan baginya. Didapat kehidupan sebelumnya, dia kesulitan untuk menguasainya, tetapi tetap saja itu adalah teknik yang sangat berguna. Teknik konvergensi kekuatan, sebuah teknik pengembangan energi. Teknik ini diciptakan untuk mengkompensasi kelemahan gaya pedang, karena menghabiskan banyak mana. Berkat itu, kecepatan akumulasi mana dari teknik ini jauh lebih besar dibandingkan dengan Daisu, dan bahkan bisa menyimpan mana eksternal secara sementara. Agnes, pada saat itu, benar-benar kagum dengan apa yang dia lakukan. Damiao berkomentar bahwa sudah hampir waktu makan malam, jadi sebaiknya mereka segera pulang. Namun, tiba-tiba, dia merasakan niat membunuh yang besar. Dia berkata bahwa cacing-cacing itu akhirnya tiba. Dia memberitahu Agnes bahwa sesuatu yang mendesak telah terjadi, dia harus pergi dan menyuruhnya untuk kembali kapan saja dia perlu. Lalu, dia berlari dengan kecepatan sangat tinggi. Agnes semakin terkesan. Sang penyelidik mengomentari bahwa orang ini cepat, dan Agnes merenungkan bahwa dia bergerak begitu cepat meskipun dengan mana yang begitu sedikit. Ini menunjukkan bahwa dia memiliki kontrol mana yang sangat tepat. Dia bertanya-tanya apa batasan orang ini. Dan pada
saat itu, para ksatria sedang memukuli Victor. Mereka bertanya mengapa sosok sampah seperti dia tidak segera mengatakan di mana tuannya berada sambil menendang Victor. Para ksatria itu berkata bahwa mereka meremehkan Lion Bloom dan Victor dengan tegas mengatakan bahwa dia hanya melindungi tuan mudanya. Sampai Poe muncul, dia berteriak agar mereka berhenti dengan omong kosong ini. Para ksatria bilang bahwa mereka harusnya telah menemukan Viscount Roxane. Dengan demikian, Poe bertanya-tanya apakah Victor baik-baik saja dan kemudian mempertanyakan makna dari situasi ini. Para pria yang menganggap diri mereka sebagai ksatria sedang menyerang seseorang yang biasa seperti Victor. Jake berargumen bahwa mengingat apa yang Viscount Roxane lakukan pada rumah Marquess Lion Bloom, ini tidak ada Apa-apanya. Ia menjelaskan bahwa Marquess Lion Bloom ingin Damian Roxane dan memerintahkan untuk menyerahkan putranya, atau dia menyimpulkan bahwa jelas bahwa keluarga Lion Bloom akan membalas dendam. Ia bertanya-tanya apa yang mendorong seseorang melakukan tindakan yang begitu barbar. Jerick, yang menyadari situasinya, berpikir bahwa jelas dia sedang berbohong. Begitu dia menangkap Damian, dia akan membakar tempat itu. Namun, Poe bersikeras bahwa dia pasti tidak akan menyerahkan putranya. Jerry bertanya apakah dia yakin tentang itu dan memperingatkan bahwa menyesali keputusan itu bukanlah kemungkinan dan tidak ada pilihan lain. Dia kemudian memerintahkan para kesatrianya untuk menghancurkan semua yang mereka lihat di depan. Pada saat itu, seseorang bertanya-tanya apakah serangga itu sudah gila. Itu adalah Damian yang mengeluarkan niat membunuh yang begitu kuat sehingga bahkan Jerick merasa takut. Tekanan itu begitu besar sehingga para ksatria di sisinya tidak bisa bergerak. Damian kemudian bertanya bagaimana keadaan Victor. Victor, yang hampir dipukuli habis, memang terlihat parah. Damian bertanya apakah mereka belum cukup beruntung. Dia merenungkan bahwa jika Victor tidak mendapatkan bantuan, dia pasti sudah mati akibat serangan para ksatria. Jika Victor sudah mati, mereka juga akan mati. Jerick berkomentar bahwa dia seharusnya Damian. Damian mengatakan bahwa dia mendengar bahwa dialah yang menantang tuan muda rumah Marquess Lion Bloom. Pada akhirnya, hanya ada satu orang gila lagi. Jerick mengajarkan bahwa dia pasti merasa sangat berkuasa dan angkuh hanya karena mengalahkan Erwin. Dia kemudian memerintahkan para ksatrianya untuk menyerang Damian. Namun, Damian merasa tidak peduli. Ini adalah waktu yang sempurna untuk menguji teknik barunya. Ketika dia meraih lengan ksatria pertama, dia memutarnya seolah tidak ada apa-apa tanpa menggunakan kekuatan. Damian menyadari bahwa ini adalah kesempatan sempurna untuk menguji tekniknya. Dengan menggunakan semua, mana yang telah dia kumpulkan, dia bisa melakukannya dengan satu pukulan sederhana. Dia menerobos armor ksatria itu, melemparkannya jauh. Yang berikutnya bahkan tidak sempat bereaksi sebelum menerima tendangan di mulut, kehilangan satu gigi. Damian memutuskan bahwa akhirnya dia akan menggunakan hatinya sebagai inti mana. Jerick, yang menyadari bahwa para ksatrianya telah kalah, terkejut. Victor, yang tidak sadarkan diri, bertanya-tanya apakah itu tuan muda. Damian bertanya apakah Victor baik-baik saja. Victor dengan susah payah mengangkat tangannya dan memberi jempol, mengkonfirmasi bahwa dia baik-baik saja. Damian merenungkan bahwa anak itu benar-benar menarik. Jerick turun dari kudanya dan bertanya apakah tuan muda Erwin terjebak dalam perangkap seperti ini. Semakin dia memikirkan hal itu, semakin sulit baginya untuk memahami bagaimana seorang bangsawan desa, seorang kampungan, bisa memiliki keterampilan seperti itu. Damian menyatakan bahwa itu bukan urusan Jerick dan menyimpulkan bahwa sekarang dia mengerti. Itu bukan Damian Roxane yang sebenarnya. Kemudian, serangkaian pertanyaan muncul, bahkan dari Victor, yang dalam keadaan berantakan terkejut. Damian kemudian bertanya tentang apa yang dia bicarakan. Jerick meminta agar dia berhenti berpura-pura bodoh, mengklaim bahwa dia percaya tidak ada yang akan menyadari bahwa ini adalah perangkap sejak awal. Dia menegaskan bahwa Damian bukanlah Damian Roxane yang sebenarnya, melainkan orang yang disewa hanya untuk mencoreng reputasi Lion Bloom. Dia bertanya-tanya bagaimana seorang penjahat kecil seperti dia bisa menargetkan sebuah markas Lion Bloom. Damian berseru bahwa orang itu tidak tertahankan. Dia sama bodohnya dengan yang terlihat. Sementara itu, para ksatria masih terjatuh di tanah, benar-benar tidak bisa bangkit. Victor di sisi lain berpikir bahwa tuan muda pasti akan keluar sebagai pemenang, tetapi tentu saja Poe merasa cemas. Jerick kemudian bersiap untuk mengeluarkan pedangnya, percaya bahwa Damian sangat terampil, tetapi keberuntungannya akan berakhir di sana. Dia tahu bahwa begitu Damian masuk dalam jangkauannya, itu hanya akan membutuhkan sekejap untuk memotongnya. Dengan pedang di tangan, dia siap untuk memotong leher Damian. Namun, tentu saja Damian memblokir serangan itu. Dia bertanya, apakah semua ksatria Lion Bloom sama terduganya? Jerick kemudian merasa ada yang tidak beres. Anak itu berhasil memblokir pedangnya. Jerick menyatakan bahwa sekali lagi Damian beruntung, tetapi dia tidak akan dapat memblokir raungan singa. Namun, Damian bisa. Dia berhasil memblokir dengan menyatakan bahwa Jerick terlalu lambat. Dalam detik berikutnya, gilirannya tiba, dan dengan serangan
tangannya dia memotong tidak hanya wajah, tetapi juga bagian-bagian tubuh Jerick sekaligus. Jerick hampir tidak melihat serangan Damiao, dan segera setelah itu, dia menerima tendangan yang begitu kuat di wajahnya sehingga dia terpelanting dengan baju zirah beratnya. Damiao berkata bahwa tendangan itu sebagai penghormatan untuk Victor. Jerick marah, menyerang dengan sembrono, mengabaikan taktik apapun, dan mengeluarkan semua kekuatannya, menerapkan teknik rahasianya, pedang megah singa. Damiao berkomentar bahwa teknik itu sangat mencolok, tetapi sepenuhnya tidak berguna. Dia memukul ujung bilahnya ke arah Jerick, sepenuhnya mengubah pedang sialan itu menjadi debu. Dengan itu, bahunya ditembus dan lengan kanannya terputus. Dia hanya bisa berteriak dan jatuh ke tanah keluar dari pertarungan. Jerick berusaha meregenerasi lengannya dengan auranya untuk menghentikan pendarahan, tetapi segera menyerah pada pedang Damiao. Jerick menyatakan bahwa dia tidak tahu siapa dirinya, tetapi mengakui kekalahannya. Dia meminta dengan sangat agar nyawanya diselamatkan. Damiao memperkenalkan diri sebagai Damiao Roxane, pewaris wilayah Roxane. Dia menyebutkan bahwa jika Jerick sedang merayu untuk menyelamatkan nyawanya, seharusnya dia melakukannya lebih awal dan bertanya apakah dia tidak berpikir itu sudah terlambat. Dia juga menambahkan bahwa dia telah bertindak kasar terhadap keluarganya dan bahwa dia juga sangat jelek. Damiao mempertanyakan apakah Jerick benar-benar percaya bahwa dia akan menyelamatkan nyawanya. Jerry tampak sedikit bingung tentang kepada siapa dia meminta maaf atau bahkan tentang apa yang sebenarnya dia meminta maaf. Pada momen berikutnya, Victor dan Poe bersiap untuk memukulinya. Setelah pemukulan, ketiga orang itu berdiri diam, tidak mengatakan apa-apa. Victor bertanya apakah itu sudah cukup dan jika mereka merasa puas. Meskipun begitu, mereka menyarankan untuk memukulinya sedikit lebih lama. Damiao berkomentar bahwa itu baik-baik saja, tetapi jika dilanjutkan, mereka bisa mati. Jadi dia bertanya, bagaimana kalau kita memotong satu atau dua anggota tubuh lagi? Victor berpikir itu terdengar hebat, tetapi Poe ikut campur, mengatakan bahwa itu sudah cukup. Angelica kemudian berkata kepada Tuan Roxane bahwa dia salah dan meminta maaf karena telah tidak menghormatinya dan wilayahnya. Poe menanyakan apakah dia benar-benar berpikir permintaan maaf yang sederhana akan cukup. Dia juga mengatakan bahwa jika anaknya tidak cukup, wilayahnya sudah pasti hancur dan dia akan disiksa oleh Marquess Lionbloom. Dengan putus asa, Jerry membenturkan kepalanya ke tanah, memohon ampun, minta dikasihani. Saat itu, Poe berbalik kepada putranya Damiao, yang akan bertanggung jawab untuk memutuskan nasib pria itu. Damiao, di sisi lain, merenungkan bahwa membunuh pria itu tidak pernah terlintas dalam pikirannya jika tidak dia sudah melakukannya. Dia tahu bahwa dia bisa dengan mudah menghadapi rumah Lionbloom, tetapi demi keluarganya, dia tidak akan melakukannya. Jika dia mengirim Jerick kembali ke rumah dalam keadaan ini tanpa lebih dari itu, mereka pasti akan kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Tiba-tiba, Agnes muncul di tempat kejadian, bertanya apa yang terjadi dan apa yang sedang berlangsung. Damiao berpikir bahwa sebenarnya wanita ini bisa sangat berguna sekali lagi. Setelah menjelaskan seluruh situasi kepada Agnes, dia mengungkapkan bahwa dia bisa membantunya dengan dilema ini. Berkat keluarga Roxane, mereka akhirnya memiliki kunci untuk menemukan penyihir hitam Ura. Dengan begitu, mereka memutuskan untuk menjadikan rumah Roxane sekutu Ordo Ilahi. Poe berpikir bahwa sebenarnya itu adalah kabar baik. Dengan demikian mereka bisa menghindari banyak masalah. Kemudian Damiao meminta maaf karena bersikap begitu lancang, tetapi dia bertanya apakah dia bisa meminta satu bantuan. Di dalam hatinya, dia tahu bahwa itulah yang sebenarnya diinginkannya, perlindungan gereja. Dia berkata itu bukan masalah dan Damiao bertanya apakah semua orang mendengarnya. Jerick perlu kembali ke Marquess Lionbloom dan memberitahu bahwa sekarang keluarga Roxane berada di bawah perlindungan gereja. Dan jika mereka mencoba menggunakan kekerasan lagi, mereka harus menghadapi kemarahan ilahi. Damiao kemudian berkomentar bahwa jika semuanya sudah jelas, sebaiknya mereka segera pergi. Lalu, mereka pun berlari, semua terluka, tanpa lengan, tanpa kaki, dalam keadaan putus asa yang parah. Victor lalu berkata bahwa akhirnya mereka bisa sedikit bersantai, tetapi Poe mengingatkan bahwa mereka masih perlu memutuskan langkah selanjutnya. Dia akan memanggil rapat keluarga dan mengumpulkan semua orang, termasuk Agnes, yang siap mendengarkan apa yang dia katakan. Poe mulai menjelaskan bahwa topik saat ini adalah ancaman dari rumah Lionbloom dan bagaimana cara menghadapinya. Percakapan beralih pada bagaimana cara menghadapi Fildo. Poe lalu Abel bertanya apakah mereka tidak mendapatkan perlindungan dari gereja sehingga mereka tidak perlu berurusan lagi dengan Fildo. Louis menyatakan bahwa mereka tidak bisa sepenuhnya mengandalkan gereja dalam segala hal. Poe setuju dengan dia.
Luiza mengakui bahwa dia benar. Gereja tidak terlibat dalam perselisihan antara para bangsawan. Selain itu, keluarga Marquez tidak hanya memiliki kekuatan militer. Mereka juga mengendalikan jalur perdagangan dan bisa menghancurkan keluarga bangsawan manapun. Poe percaya bahwa mereka pasti akan membalas dengan cara tertentu. Jadi secara realistis, mereka perlu memiliki rencana cadangan. Namun Agnes berbicara bahwa sebenarnya mereka memiliki lebih dari satu pilihan. Damião bisa menjadi seorang paladin. Damião berpikir bahwa ini sekali lagi merupakan tekanan dan menolak tawaran ini. Jadi Poe menyingkirkan ide itu dari meja. Namun Abel berdiri dengan marah dan mempertanyakan mengapa ayahnya menerima ini begitu saja. Jika saudaranya menjadi paladin, semuanya akan terselesaikan. Abel percaya bahwa dia sendiri harus menjadi paladin. Damião berpikir bahwa mudah untuk mengatakan itu. Bukan, sialan. Abel mengingatkan bahwa Damião sudah menimbulkan banyak masalah bagi wilayah itu. Sebenarnya semua ini dimulai karena dia. Dia perlu mengambil tanggung jawab, tetapi Poe dengan auranya yang menakutkan menyuruh Abel duduk. Dia tidak boleh membuat kekacauan ini di depan tamu. Sebagai tanggapan, Abel duduk dengan tenang. Poe menyatakan bahwa sebenarnya Abel benar. Damião lah yang menyebabkan semua konflik ini dengan keluarga Marquez, tetapi dia bukan satu-satunya yang bertanggung jawab. Anak kedua Marquez juga mengincar Luiza. Bahkan jika Damião tidak memprovokasi, Marquez yang sialan itu tidak akan membiarkan mereka tenang. Masalah akan menjadi tak terhindarkan. Jadi situasinya perlu diselesaikan dengan cara apapun. Poe akan melakukan segalanya untuk melindungi anaknya, tetapi sayangnya pada saat itu dia tidak memiliki kekuatan, jadi Damião harus mengambil inisiatif. Kemudian, dia berdiri dan berkata bahwa dia telah melakukannya dengan sangat baik dalam Baymurder hari terakhir. Berjuang demi kehormatan keluarga Damião, dia tidak menyangka ayahnya akan mengatakan hal itu. Dia menjawab bahwa dia hanya melakukan hal yang benar. Poe memastikan bahwa dia sekarang akan mengurus segalanya dan tidak perlu khawatir lagi. Namun tiba-tiba, pelayan keluarga muncul dengan pesan. Dia memberitahu bahwa ada anggota keluarga Goldpix di depan pintu. Poe bertanya apa yang diinginkan Goldpix darinya, dan pelayan menjawab bahwa tuan muda itu telah meminjam uang dan sebenarnya sudah melewati tenggat waktu untuk membayar. Damião teringat bahwa dia sama sekali lupa tentang itu dan sangat marah dengan anaknya yang malang. Dia menegaskan bahwa Damião harus menyelesaikan masalah ini. Kemudian, Damião pergi bertemu dengan penagih utang. Orang itu adalah Orlan, manajer cabang timur dari Dashcash. Dia menyebutkan bahwa sudah cukup lama dia tidak melihat tuan muda Damião dan bilang dia datang untuk membahas pembayaran. Damião teringat bahwa saat itu dia telah tertipu oleh orang jahanam itu. Dia terbuai oleh uang mudah dan kontrak. Dia bertanya berapa tepatnya utangnya. Orlan menjawab bahwa dia meminjam 200 koin, tetapi dengan bunga total menjadi 300 koin emas. Damião terkejut bertanya, apa maksudnya? Dia teringat bahwa dia begitu jauh dari kejadian itu, sampai-sampai tidak ingat telah meminjam uang tersebut. Satu hal jelas, mereka akan berada dalam situasi yang sangat rumit. Jika mereka membayar dan menghabiskan semua uang, mereka akan menjadi pengemis dan berakhir di jalan. Orlan mengingatkan bahwa jika uang itu tidak dibayar hari ini, tanah jaminan yang dibeli dengan pinjaman akan menjadi milik Dashcash. Damião bertanya apakah itu hanya formalitas. Orlan menyatakan bahwa dia tidak bisa melakukan banyak hal karena Duke Goldpix secara khusus memerintahkan agar semua utang ditagih, baik dari kaum bangsawan maupun rakyat biasa. Jika Damião mengerti, dia harus membawa uang itu atau tidak bisa membayar. Damião mengakui bahwa dia tidak bisa menyediakan uang itu. Orlan menjawab bahwa dia mengerti. Pertama-tama, dia tidak seharusnya meminjam uang, tetapi tetap harus menagih pembayaran tersebut. Para penjaga siap menyerang Damião, dan dia sudah tahu bahwa hal itu akan terjadi jika dia tidak membayar. Orlan, di sisi lain, sangat senang melihat kaum bangsawan yang sombong itu merendahkan diri dan bertanya-tanya bagaimana reaksi tuan muda berdarah biru itu terhadap semua ini. Hanya memikirkan hal itu sudah membuatnya sangat senang. Sementara itu, di dalam keluarga, ketidakpastian semakin meningkat. Merilda meminta Poe untuk sedikit bersantai, karena dengan ritme seperti itu, dia bisa merusak lantai karena terlalu banyak berjalan. Luiza mencoba memberitahu Abel agar tetap tenang, sementara Poe bertanya bagaimana dia bisa duduk. Keluarga itu berada di ambang kehancuran. Abel mengeluh bahwa nasibnya akan berakhir di jalan, bagaimana mungkin dia bisa tetap tenang? Merilda mengingatkan bahwa Damião telah mengatakan dia akan mengurus semuanya. Jadi, mereka percaya pada putra itu. Luiza berkomentar bahwa Damião baru-baru ini sedang mencoba tebus dosa. Poe berkata bahwa dia sangat mahir dengan pedang, tetapi negosiasi dan pertempuran adalah hal yang sangat berbeda. Namun, pada saat itu, Damião mulai beraksi dengan kekerasan. Dia memukul kepala penjaga pertama ke tanah dan berkomentar bahwa sayangnya tangannya meleset, bercanda bahwa ayahnya pasti akan memberinya teguran. Ketika penjaga kedua mencoba menyerang, pahlawan kita Damião
memutuskan untuk menggunakan tekniknya lagi. Sang guru kali ini membengkokkan lengan penjaga dan menangkapnya di leher dengan kekuatan yang mengejutkan, menjelaskan bahwa para penjaga telah menarik pedang melawan seorang bangsawan, jadi itu merupakan pembelaan yang sah. Sementara itu, Orlan sedang dalam keadaan terkejut melihat penjaga terakhirnya jatuh seperti karung kentang. Damiao yang tak sadar menyadari bahwa kaki Orlan bergetar, seolah-olah dia akan mengalami serangan. Orlan sudah menyerah, kehilangan sikapnya. Damiao berkomentar bahwa masalahnya adalah dia tidak bisa membayar uang pada saat itu. Orlan sudah putus asa, menjawab bahwa tidak masalah. Damiao bertanya apakah dia ingin membayar dengan cara lain. Keesokan harinya, Abel merasa sedih dengan situasi tersebut, meratapi bahwa dia terpaksa menggunakan kekerasan untuk menegakkan keadilan, menekankan bahwa ini adalah situasi yang rumit, dan mengomentari bahwa saudaranya akan pergi dalam perjalanan panjang, meninggalkan wilayah yang rentan. Poe menyimpulkan bahwa dia tidak punya pilihan selain menerima kenyataan pahit, tetapi khawatir apakah metode itu benar-benar akan berhasil. Agnes di sisi lain menyesalkan bahwa dia akan pergi segera. Damiao mendekatinya, berterima kasih atas bantuan besar yang telah dia terima. Agnes memberitahu bahwa penyelidikan telah berakhir dan dia berencana untuk kembali besok. Dia mendoakan perjalanan Damiao yang akan datang, mengharapkan keberuntungan. Kemudian dia berbalik kepada Victor, menanyakan apakah mereka bisa berangkat. Victor mengonfirmasi bahwa ya, semua barang bawaan sudah ada di kereta. Begitu dia menaiki kereta, Damiao menyadari bahwa itu cukup luas, sangat nyaman di dalamnya. Dia kemudian berkomentar bahwa akhirnya yang gila itu muncul dan berharap kereta itu nyaman. Damiao dengan sikapnya yang menyebalkan menyebutkan bahwa jika Simon ada di sana, dia akan memberinya camilan. Orlan bertanya, maksudmu bagaimana? Dan Damiao meminta Victor untuk memberangkatkan kereta. Dari situ, Damiao memulai perjalanannya menuju pendidikan Gold Peaks. Ketika mereka tiba di sana, Victor terkesan dengan mansion itu yang lebih mirip kastil. Seperti yang diharapkan, itu adalah mansion terkaya di kerajaan. Akhirnya, disitulah pendidikan Gold Peaks berada. Damiao sekali lagi berterima kasih kepada Orlan, berjanji bahwa dia tidak akan melupakan apa yang telah dilakukannya untuknya. Orlan memberitahu bahwa dia sudah memberitahu Duke dan bisa masuk dari utara dalam. Dia berpikir bahwa Damiao yang sialan itu benar-benar sombong, merasa diperlakukan seperti anjing selama seluruh perjalanan. Dia berharap orang itu jatuh dari tangga dan terluka. Pada saat itu, Damiao mengatakan kepada Victor bahwa dia akan segera kembali. Dia disambut langsung oleh Duke Adam Goldpix. Adam bertanya apakah Damiao adalah tuan muda dari keluarga miskin Jackson. Damiao mengonfirmasi, berterima kasih atas perhatian tersebut dan memikirkan bahwa para bangsawan semua sama saja. Duke tersebut mengomentari bahwa dia telah mendengar tentang Orlan dan bahwa mereka sedang mencarinya, menanyakan alasan tepat dari pencarian tersebut. Damiao menjelaskan bahwa dia meminjam sedikit uang dari perusahaannya, menekankan bahwa tenggat waktu pembayaran telah tiba dengan cepat. Singkatnya, dia kekurangan uang dan ingin membayar dengan cara lain. Damiao menawarkan kemenangan melawan keluarga Lion Bloom. Kejutan menyelimuti semua orang. Mereka semua ternganga dengan tawaran tidak biasa ini. Duke menggambarkan hal itu sebagai sangat lucu. Gal Raimerish, komandan kavaleri Goldpix, ingin tahu apakah itu benar-benar yang Damiao usulkan. Damiao berpikir tidak mungkin ada orang di kerajaan Apel ini yang belum mendengar desas-desus. Baru-baru ini, sebuah tambang emas ditemukan antara Lion Bloom dan Goldpix. Kedua keluarga rival telah mulai mempersiapkan diri untuk pertempuran demi tambang ini. Semua ini terjadi dalam sebuah turnamen duel, di mana ketegangan hanya semakin meningkat. Pertarungan untuk emas baru saja memanas. Pahlawan kita sudah tahu apa yang akan terjadi. Lion Bloom akan menang. Dia akan menghancurkan Goldpix tanpa ampun. Setelah itu, Lion Bloom akan mulai meningkatkan kekuatannya seolah tidak ada hari esok, dan Goldpix, temanku, akan menyusut dalam proporsi yang sama. Singkatnya, jika dia membantu Duke Goldpix memenangkan pertarungan ini, dia akan mendapatkan untung. Kita selesaikan utangnya, tapi bukan itu saja. Dia juga bisa memusnahkan keluarga Lion Bloom. Duke kemudian bertanya, apakah benar bahwa dia telah memusnahkan anak kedua Lion Bloom dan menghancurkan komandan mereka? Damiao mengonfirmasi, itu semua benar. Duke Adam semakin tertarik dengan situasi ini. Sebenarnya, dia mengalami kesulitan untuk menemukan kesatria yang baik untuk duel. Damiao kemudian mengajukan diri sebagai kandidat yang sempurna untuk misi ini. Tidak ada kesatria kelas rendah lain seperti dia yang dapat menantang Lion Bloom dengan cara ini. Adam bertanya apakah dia benar-benar bisa mengalahkan Michael Lion Bloom yang terkenal sebagai jenius generasinya. Damiao menjawab ya, tentu saja dia luar biasa, tetapi dia lebih dari itu. Kemudian, seorang kesatria gelisah mengatakan kepada Yang Mulia bahwa mereka seharusnya tidak mempercayai apa yang Damiao katakan. Desas-desus seperti itu cenderung dilebih-lebihkan, dan ia menambahkan bahwa Lady Chelsea akan kembali dengan seorang kandidat.
Jauh lebih baik dari itu, kesatria yang membicarakan semua ini adalah Ernest. Dia menyebutkan bahwa dia tahu bahwa Duchess Chelsea telah pergi dalam perjalanan panjang dan berencana kembali dengan seorang kesatria yang cukup kuat untuk mengalahkan Michael Lyon Bloom. Sudah sebulan sejak dia pergi, jadi dia harus segera kembali. Dia berkata bahwa karena itu, Duke Adam harus mempertimbangkan kembali. Duke mengakui bahwa argumennya masuk akal. Para kesatria memang cukup angkuh, merasa hebat. Damiao bertanya-tanya mengapa orang ini dengan kepala goblin mengganggu rencananya. Duke Adam bertanya kepada Damiao apa yang harus mereka lakukan untuk menyelesaikan situasi ini. Damiao merenungkan bahwa ini pasti adalah ujian. Dia perlu menunjukkan kemampuannya melalui tindakannya. Damiao memperingatkan semua orang bahwa mereka sedang melakukan kesalahan besar. Dia tahu bahwa ini adalah kunci untuk mengalahkan Lyon Bloom dan menegaskan bahwa Duchess Chelsea tidak ada bandingnya dengan dirinya. Ernest tidak percaya bahwa dia bisa mengatakan sesuatu yang begitu konyol. Damiao kemudian menantang Ernest, mengatakan bahwa jika dia dapat memblokir satu-satunya serangannya, dia akan menunjukkan kekuatan sebenarnya. Eris mempertanyakan apakah kesatria berkualitas rendah ini benar-benar berani menantangnya. Dia meminta Duke untuk mengajarkan pelajaran kepada sosok malang ini. Adam berpikir bahwa ini cukup menarik. Dia setuju dan mengizinkan. Beberapa saat kemudian, keduanya sudah bersiap untuk duel. Victor bertanya apa yang sedang terjadi. Dia tidak datang untuk membujuk Duke. Damiao menjawab bahwa membujuk adalah caranya. Victor merasa bahwa tuan muda itu dalam bahaya. Sang komandan memperingatkan bahwa Enes bisa mulai, tetapi hal pertama yang dilakukan Enes adalah memberitahu Damiao bahwa jika dia bersujud dan meminta maaf, dia akan memaafkannya. Sekarang Damiao menjawab bahwa dia merasa mengantuk dan ingin menyelesaikan ini dengan cepat agar bisa tidur. Ernest berpikir bahwa dia sedang merayu untuk mati. Dia bertanya apakah Damiao hanya akan memblokir satu serangan, kan? Dan dengan begitu, duel bersiap untuk dimulai. Ini adalah taruhan yang mempertaruhkan segalanya. Dia ingin memastikan mereka tidak menyesali keputusan mereka nanti. Kemudian, pahlawan kita Damiao mulai bertanya-tanya apakah mungkin dia telah melangkah terlalu jauh dalam provokasi. Sementara itu, Ernesto berseru bahwa dia akan menghancurkan wajah jelek Damiao. Dia kemudian memusatkan auranya di ujung tombak, menciptakan senjata mematikan. Serangan ini maju dengan kecepatan yang luar biasa, hampir seperti rudal. Damiao merenungkan bahwa ini sudah diharapkan dari seorang kesatria kelas menengah, tetapi meyakinkan dirinya bahwa memblokir ini tidak akan terlalu sulit. Tiba-tiba, tombak itu mengubah trajektori seperti trik sejati dan bertabrakan langsung dengan pedang Damiao. Ernesto percaya bahwa dia sudah memperingatkan Damiao tentang apa yang akan datang. Tombak itu mengenai Damiao langsung di dada dan banyak darah mengalir, tetapi dia berhasil tetap berdiri. Tentu saja Victor merasa putus asa, terkejut. Itu tidak mungkin. Bagaimana anak ini bisa memprediksi serangan kejutan ini? Tapi Damiao yang teguh pada posisinya mendekati Duke. Dia menyarankan bahwa mungkin posisi wakil kini adalah miliknya. Darah mengalir, bukan karena dipeluk oleh Victor. Victor bertanya apakah tuan muda baik-baik saja. Damiao menjawab bahwa itu terasa sakit. Duke menyadari bahwa dia benar-benar mampu menahan serangan itu, dan itu sangat mengesankan. Dia mulai sedikit meragukan, tetapi itu memang benar. Duke sekarang memandang Damiao sebagai permata berharga tepat di depannya. Dengan demikian, dia menyatakan bahwa Damiao benar-benar telah membuktikan nilainya. Seperti yang dijanjikan, dia akan menjadi wakil dalam duel. Ernest mencoba untuk membantah, tetapi Duke menjawab bahwa itu sudah cukup. Dia dalam suasana hati yang baik dan tidak ingin merusaknya. Dalam kebingungan, dia bertanya apa sebenarnya yang terjadi. Dia yakin dia sudah mengenai dengan sempurna. Keterampilan Ernest tidak terlalu buruk, tetapi Damiao lebih baik. Damiao menyadari bahwa dia jauh di atas kelas menengah, tetapi karena hanya kesatria dari kelas bawah yang diperbolehkan, dia berpura-pura berasal dari tingkat rendah. Dengan demikian, dia berusaha keras untuk meyakinkan semua orang. Seandainya dia tidak menggunakan perisai sihir dari teknik kultivasi pada detik terakhir, dia benar-benar bisa saja mati. Duke menyebutkan bahwa sepertinya dia mengalami beberapa kerusakan internal dan tidak bisa mengabaikannya. Dia kemudian menggunakan cincin yang memiliki ruang super dan mengeluarkan sebuah barang dari dalamnya. Itu adalah hadiah untuk Damiao. 5 pil. 2 di antaranya adalah pil penyeimbang. Dia menyebutkan bahwa dia telah mengeluarkan banyak uang di sekolah alkimia. Damiao berpikir bahwa ini juga meningkatkan kemampuan fisiknya dan merasa beruntung. Duke menyatakan bahwa para kesatrianya menggunakannya selama latihan. Selain itu sangat baik untuk mengobati luka internal. Damiao berterima kasih dengan tulus atas hadiah itu. Duke berharap dapat bekerja sama dengan baik dengannya. Damiao berjanji untuk memberikan yang terbaik. Keesokan harinya, dia mengkonfirmasi bahwa eliksir itu benar-benar bekerja dengan baik. Luka-luka internalnya hampir sepenuhnya sembuh dan dia sudah merasakan tubuhnya lebih kuat. Sebagaimana dia sangat putus asa, rumah Duke memiliki senjata yang luar biasa tersedia untuk latihan.
Mulai hari ini, dia memutuskan bahwa dia akan berlatih menggunakan ini sampai seorang pria pendek mendekat dan bertanya apakah dia adalah Damiao. Dia tidak setuju dan sambil bertanya siapa sebenarnya orang itu. Kesatria yang memperkenalkan diri sebagai Pavel Vermau mengungkapkan bahwa dia adalah kesatria dari kelas bawah. Selain itu, dia memperkenalkan rekan-rekannya yang adalah saudara pedang. Dia juga mengatakan bahwa ketiga dari mereka juga akan berpartisipasi dalam duel. Damiao penasaran, bertanya apakah mereka benar-benar akan melakukannya. Pavel mengonfirmasi bahwa iya dan bahwa keesokan harinya mereka semua akan berlatih di lapangan. Dia kemudian menyebutkan bahwa oleh karena itu, dia tidak akan ada di dekat situ. Dan itu adalah keberuntungan bagi Damiao, karena jika mereka ada di sana, kemungkinan mereka akan berurusan dengannya. Pavel juga mengatakan bahwa duel melawan Lion Bloom adalah masalah kehormatan bagi rumah Duke. Dia tidak ingin keterampilan medis mengganggu, tetapi Damiao hanya mengabaikan semua itu. Dia penasaran bagaimana kesatria terdidik, tetapi sekarang dia sudah berubah pikiran. Dia tidak lagi penasaran dan menyadari bahwa latihan mereka memiliki gerakan aneh. Pavel tampak lebih fokus pada teknik defensif, sementara pria lain yang namanya bahkan tidak dia tahu, lebih memperkirakan teknik udara. Pada saat berikutnya, Pavel terkena pukulan di dahi dengan keras, namun mereka menganggapnya sebagai blok yang berbeda. Orang-orang sampai berkomentar bahwa hanya ada 1 bulan tersisa. Jika mereka terus seperti ini, hasilnya akan sangat baik. 1 untuk semua, semua untuk 1. Tetapi sebenarnya mereka adalah 3 idiot lengkap. Vitor muncul bertanya, apakah ada yang salah? Damiao berpikir bahwa situasinya sangat rumit. Dia mengatakan bahwa duel itu sudah berakhir dan mereka akan kalah. Vitor terkejut, ingin tahu mengapa ada perubahan mendadak. Damiao menyatakan bahwa mereka adalah idiot. Total. Nanti Duke sedang bersenang-senang dan mengatakan itu sangat tidak pantas untuk martabat kelas atas. Dia juga berkomentar bahwa komandannya tidak perlu terlalu sopan. Saat itulah mereka menjelaskan apa yang terjadi malam sebelumnya. Damiao dengan tegas menyatakan bahwa dia lebih suka berlatih sendirian, meskipun Duke menawarkan diri. Tawaran itu langsung dari Galheimerich, komandan mereka. Duke memuji Damiao, mengatakan bahwa dia memang orang yang mengesankan. Dia bertanya apa pendapat komandan tentang Damiao. Gaol menjawab bahwa dia pasti adalah seorang pemuda yang sangat mengesankan. Dia menggunakan mana secara instan untuk memblokir serangan dari Howard. Tidak semua orang bisa melakukan itu. Lalu Duke bertanya tentang duel. Dia bertanya-tanya apakah Damiao benar-benar bisa mengalahkan Lion Blue. Komandan mengatakan bahwa sulit untuk mengatakan itu saat ini. 3 duel akan berpartisipasi. Untuk menang, mereka perlu memenangkan 2 ronde. Jadi tidak cukup hanya Damiao yang melakukannya dengan baik. Duke setuju bahwa itu benar, tetapi dia mengatakan bahwa dia mempercayai kesatria-kesatrianya. Dia yakin mereka akan melakukan dengan baik dan kemudian bertanya bagaimana latihan mereka. Komandan menyebutkan bahwa 25 sedang mengurus orang-orang. Dia tidak berpikir mereka perlu khawatir terlalu banyak, tetapi Damiao mengakui bahwa situasinya jauh lebih buruk daripada yang dia bayangkan. Orang-orang itu bukan hanya bodoh, tetapi juga memiliki stamina yang konyol, bahkan tidak punya gaya dan determinasi nol. Dengan tingkat keterampilan itu, kekalahan sudah pasti. Damiao menyadari bahwa dia tidak punya pilihan lain. Dia mengomentari bahwa dia tidak tahu harus berbuat apa, jadi dalam keputusasaan, dia memanggil 3 idiot itu dengan menaruh karung pasir di lengan dan kaki mereka. Dia memanggil yang lain untuk sebuah duel. Pablo bertanya apakah mereka ingin melihat kemampuan luar biasanya. Betapa beraninya, ia memutuskan akan menantang yang pertama, tetapi Damiao segera memperbaiki pemahaman semua orang. Ia ingin ketiga orang itu menyerangnya sekaligus. Tentu saja, ini hanya membuat yang lain marah pada sifat sombongnya. Tanpa ragu, mereka melepaskan pedang dan mulai bertukar pukulan, tetapi Damiao tampak tenang seperti keluar dari sebuah film. Dalam sekejap, Pablo mendapati dirinya terbangun tanpa mengerti apa yang telah terjadi. Kedua orang lainnya masih di sana, terlelap. Damiao dengan nada sarkastik berkata bahwa seperti yang dia duga, mereka menyedihkan. Victor, khawatir, meminta pada sang pemuda master untuk tidak melakukan adegan seperti itu lagi. Sementara itu, Pablo berusaha mengingat serangan dan bagaimana semua itu terjadi. Kemudian dijelaskan apa yang terjadi 5 menit yang lalu. Ya, mereka tak sadarkan diri selama 5 menit. Ketiganya maju secara bersamaan dan Damiao dengan gerakan gesit menghindari pukulan pertama dan dalam satu serangan meng-KO 2 orang pertama. Pablo adalah yang terakhir tiba. Ia menyerang dengan begitu cepat, tetapi malah mendapatkan pukulan di wajah. Tubuhnya sepenuhnya lumpuh dan ia terpuruk selama 5 menit. Ia merenungkan bahwa Damiao mengalahkan mereka bertiga dengan cukup mudah. Monster macam apa ini? Tidak ada setetes pun keringat yang mengalir darinya. Damiao bertanya, siapa yang melatih mereka selama ini? Fabio menjawab bahwa itu adalah kesatria tingkat menengah Vincenzo. Damiao berpikir serius tentang situasi ini. Seseorang dengan level Vincenzo
Vincenzo melatih mereka dan lihatlah bagaimana mereka sangat menyedihkan. Ia berpikir untuk menyarankan mereka segera keluar dari pelatihan itu, tapi memutuskan untuk tidak memulai adegan lain. Lalu Damiao mengusulkan, sampai hari duel, mereka akan mengendalikan sebuah rencana. Mereka akan berduel setiap hari. Pablo memperingatkan bahwa jika Vincenzo mengetahui bahwa mereka berlatih dengan orang lain, mereka akan mendapat masalah. Damiao dengan tenang meminta mereka untuk tidak khawatir. Tidak ada yang akan terjadi pada mereka yang akan meninggalkan bekas yang terlihat. Saat mereka menyadari bahwa mereka tidak memiliki memar, bahkan tidak ada goresan, tidak ada. Damiao berkomentar bahwa ia akan mempelajari sebuah teknik yang cukup spesifik jika mereka mengerti. Dijelaskan bahwa dulu ada seorang pria yang berkeliling benua dengan misi untuk memperbaiki para penjahat. Dia dikenal sebagai korektor karakter dan metodenya sederhana. Ia mulai dengan memukuli narapidana selama 1 jam. Jika itu tidak berhasil, ia menggandakan waktu pemukulan. Dikatakan bahwa ia pernah memukuli seseorang selama 512 jam tanpa henti, tetapi seiring berjalannya waktu, sang korektor mulai merasa kasihan pada para penjahat. Ketika mereka berdarah-darah, dia mendapati dirinya menangis saat memukul. Dia tidak ingin melanjutkan cara ini, jadi dia mengembangkan sebuah teknik untuk tidak merasa kasihan lagi. Dia menyebut teknik ini sebagai jaguar, metode yang diputuskan untuk digunakan saat melatih para idiot ini. Dan tujuannya adalah untuk menyerang tanpa meninggalkan tanda fisik. Pahlawan kita Damiao mengejek situasi tersebut, mempertanyakan betapa eksotisnya orang-orang di sekitarnya, namun menenangkan semuanya dengan meminta agar mereka tidak khawatir. Mereka masih memiliki 1 bulan penuh sampai kejuaraan duel, dan hingga saat itu, Damiao yakin dia akan mampu mengubah para pria ini menjadi juara sejati. Maka, kelompok itu memutuskan untuk melanjutkan latihan mereka nanti. Segera setelah itu, seorang utusan tiba di Damiao membawa pesan penting. Duke mencarinya. Alasannya, sang Dukesa Chelsea kembali dari perjalanannya yang panjang. Dia menyebutkan betapa lama dia tidak bertemu dengan ayahnya. Ini adalah Chelsea Goldpix, yang akhirnya kembali. Ernest menghela napas lega, berpikir bahwa bagus dia kembali dengan sehat. Duke kemudian memberitahu bahwa sudah sebulan sejak dia berangkat dalam perjalanan itu dan bertanya apakah dia membawa kesatria yang akan berpartisipasi dalam duel. Chelsea mengkonfirmasi bahwa dia membawanya dan kesatria itu ada tepat di belakangnya. Dia memperkenalkan diri sebagai Gillian Blackwing, sebuah nama yang membawa gelar si binatang liar. Beberapa orang di ruangan itu segera mengenalnya dan berkomentar bahwa dia adalah kesatria bebas yang terkenal. Mereka mengatakan bahwa dia bertarung dalam pertempuran ganas untuk klan Renge dan berhasil mengalahkan semua kesatria biasa seorang diri. Duke sedikit terkesan. Dia sudah mendengar banyak rumor tentangnya. Dikatakan bahwa Gillian adalah binatang sebenarnya di medan perang dan Duke hampir tidak bisa menahan antusiasmenya. Chelsea menyebutkan bahwa Gillian telah bersumpah setia padanya dan setuju untuk berpartisipasi dalam ikatan yang akan datang. Dia, tanpa diragukan lagi, tampak lebih dari cukup untuk menghadapi Michael Lyon Bloom. Penonton berbisik bahwa ini mungkin benar. Gillian memang kekuatan yang kuat. Duke menekankan bahwa ini adalah kabar baik, meskipun di sisi lain, ini juga membawa sedikit sakit kepala baginya, karena dia belum memiliki kesempatan untuk memperkenalkan kesatrianya sendiri, yaitu Sir Damiao Roque, yang dipilih untuk mengalahkan Michael Lyon Bloom. Namun Chelsea sudah tidak memiliki pendapat baik tentangnya, bertanya pada ayahnya apa arti ini, dan bersikeras agar dia menunggu. Duke menjawab bahwa dia tidak pernah menyatakan ingin menunggu. Chelsea berargumen bahwa dia bisa mengganti wakil jika mau. Duke mempertimbangkan kemungkinan itu, dan dia bertanya apakah itu bukan keputusan yang jelas. Dia belum pernah mendengar tentang Damiao. Dia menunjukkan ketidakpuasan. Damiao berpikir bahwa merupakan keberuntungan untuk menyadari bahwa ini adalah putri Duke. Seperti yang dia duga, dia adalah seorang yang manja. Chelsea melontarkan lagi, dan Duke menyatakan bahwa adalah hal yang wajar untuk lebih memilih Gillian daripada seseorang yang tidak dikenal. Damiao mengenali siapa orang ini, tetapi Duke tidak setuju bahwa itu benar. Dylan mungkin terkenal, tetapi Damiao cukup kuat untuk menghentikan serangan dari Ernest. Chelsea mengkritik, mengatakan bahwa itu hanya alasan Damiao untuk tidak mengakui kemampuannya. Dia menegaskan bahwa Damiao selalu bersikap seperti ini, baik dengan dirinya maupun dengan ibunya. Duke meminta Chelsea untuk menjaga ucapan di depan tamu, dan Chelsea meminta maaf karena kelelahan perjalanan tampaknya memang mempengaruhi pikirannya. Sementara itu, Damiao merenungkan hubungan keluarga yang rumit di antara mereka berdua dan lebih memilih untuk tidak terlibat. Duke memberitahu bahwa perwakilan untuk duel akan dipilih segera setelah dia berbicara dengan bawahannya. Dia kemudian meminta agar diskusi dihentikan dan semua orang segera meninggalkan kantornya. Pada saat itu, Guilherme tertawa keras dan mempertanyakan apakah percakapan ini benar-benar serius. Komandan mencatat bahwa karakter yang dimaksud cukup kasar. Guilherme kemudian berargumen bahwa pada akhirnya yang terkuat harus menjadi wakil. Segera setelah
setelah itu dia menantang Damiao. Siapapun yang menang akan mendapatkan posisi tersebut. Chelsea bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Guilherme dan memintanya untuk diam. Namun, Duke menyatakan bahwa secara teknis dia tidak salah dan bertanya apa pendapat Damiao tentang hal itu. Damiao merenungkan bahwa sekali lagi dia sedang diuji dan bahwa cepat atau lambat dia perlu menghadapi situasi ini. Dia menyadari bahwa dia perlu menunjukkan sedikit kemampuannya dan menyimpulkan bahwa Guilherme sangat benar. Yang terkuat memang harus menjadi wakil. Meskipun demikian, dia percaya ada cara untuk menyelesaikan ini tanpa harus bertarung. Kemudian dia mengulurkan tangan kepada Guilherme dan menyarankan kompetisi kekuatan. Guilherme memperingatkan bahwa dia tidak bertanggung jawab jika lengan Damiao terlepas. Damiao berkomentar bahwa Guilherme sangat brutal dan bahkan bercanda, meminta agar tidak menangis seperti perempuan ketika bahunya terkilir. Kemudian Guilherme pergi dengan segenap kekuatannya, tetapi dalam detik berikutnya dia sudah terjatuh. Damiao hanya menjatuhkannya. Ernest menunjukkan bahwa lebih penting dari segalanya, Guilherme adalah seorang kesatria yang membawa senjata. Chelsea merasa penasaran dengan apa yang baru saja terjadi. Komandan menganggap itu luar biasa. Dia berpikir bahwa Guilherme jelas menangkap tangan Damiao terlebih dahulu. Namun Damiao masih berhasil menggunakan seluruh kekuatannya melawan Guilherme. Dan itu bukan hanya kekuatan fisik, tetapi juga teknik. Guilherme bertanya bagaimana dia bisa berani mempermalukannya dengan cara itu. Damiao menjawab bahwa itu wajar dan sebenarnya dia bahkan bertahan. Guilherme di sisi lain menyatakan bahwa itu adalah vonis mati untuk Damiao. Dia kemudian mengeluarkan 2 kapak besarnya. Chelsea bahkan mencoba untuk campur tangan, tetapi itu sia-sia. Dia maju, berjanji akan mengubah orang itu menjadi serpihan. Tapi tiba-tiba tekanan besar membuat Gilmore membeku. Itu adalah aura dari Komandan Gaul. Dia bertanya bagaimana Gilmore berani mengeluarkan senjatanya di depan Duke dan mempertanyakan apakah dia tidak memiliki kata-kata terakhir. Damiao merenungkan bahwa aura itu memang mengesankan dan bukan sesuatu yang biasa. Itu layak untuk seorang ksatria kelas atas. Gaul mengatakan bahwa siapapun yang menghormati Chelsea akan dibiarkan lewat kali ini, tetapi lain kali dia tidak akan memberi kesempatan sedikit pun. Akhirnya, Guilherme dibebaskan dari tekanan tersebut. Duke mengamati bahwa ada sedikit keributan berlebihan di ruangan ini, tetapi berdasarkan apa yang dia saksikan, Damiao akan terus menjadi wakil duel. Namun, Ernest berargumen bahwa itu bukan duel yang cukup adil. Pahlawan kita menyadari bahwa Gilmore sepertinya masih pulih dari perjalanan-perjalanan. Damiao di sisi lain mencatat bahwa ia memiliki keuntungan yang jelas dalam situasi itu. Dia berpikir dalam hati bahwa saatnya untuk bekerja keras lagi. Segera menjadi mustahil untuk menilai kemampuannya dalam pertarungan jarak dekat. Chelsea setuju, menyatakan bahwa dia benar-benar benar. Cara yang paling adil untuk memilih wakil adalah melalui duel resmi. Namun, Duke menyela, meminta putrinya untuk tidak bertindak begitu tidak rasional. Ketika Chelsea membalas, Duke menyuruhnya berhenti menunjukkan ketidakmampuannya. Chelsea, pada gilirannya, akhirnya mengakui bahwa dia memang telah melewati batas. Mereka memperhatikan bahwa hal ini membuat Ernest cukup kesal, tetapi Damiao memutuskan untuk campur tangan, menyatakan bahwa dia akan menerima tawaran Chelsea. Kenapa tidak? Reaksi Duke terhadap pernyataan itu cukup pasif. Tak lama setelah itu, Damiao yang heroik berada di jalanan, ditemani Victor. Victor mempertanyakan mengapa dia menerima duel itu, padahal dia tidak perlu ikut campur. Itu tidak akan membawa masalah. Damiao menggelengkan kepala dan mengomentari bahwa dia sudah merasakan sakit kepala hanya dengan mendengar itu. Akhirnya, mereka menemukan toko yang disebutkan Duke. Duel itu dia putuskan, dan Duke juga berkata bahwa dia tidak akan menghalangi. Namun, pedang Damiao rusak setelah pertarungan melawan Hogwarts. Itulah sebabnya dia berada di bengkel yang ditunjukkan oleh Duke. Dia merenungkan bahwa Duke tampaknya cukup murah hati padanya. Saat masuk ke toko, Victor menyatakan bahwa mereka datang atas nama Duke. Goldpix, si pandai besi, yang sudah tahu, membiarkan mereka masuk tanpa ragu. Ketika mereka melihat persenjataan si pandai besi, apa yang mereka temukan benar-benar mengesankan. Victor mengomentari bahwa semua senjata itu terlihat luar biasa, dan Damiao mengonfirmasi, mengatakan bahwa memang demikian, sampai mata mereka tertuju pada sebuah pedang tertentu di etalase. Si pandai besi menyoroti pedang itu, mengatakan bahwa itu benar-benar unik. Pedang itu dipesan oleh seorang ksatria dari keluarga Duke, tetapi tidak selesai, karena ksatria itu pergi sebelum menyelesaikan pesanan. Yang penasaran bertanya apakah ksatria itu. Aku menyediakan baja resonan. Tukang besi itu mengonfirmasi, terkejut dengan pengetahuan anak itu. Pahlawan kita berpikir bahwa bentuk pedang itu mengingatkannya pada senjata favoritnya yang dimiliki oleh seorang guru bernama Maestro Damiao. Ia pun memutuskan untuk mempertahankan pedang ini. Tukang besi itu kemudian bertanya apakah dia benar-benar ingin memiliki pedang tersebut. Damiao menjawab iya, karena dia tahu bahwa berbeda dari logam langka lainnya yang memperkuat mana, baja
benda resonan dapat mengulang dan menghasilkan gelombang resonansi mana. Dia lalu bertanya apakah pedang itu sudah memiliki nama. Tukang besi itu menjawab, ya, pencipta pedang itu telah memberinya nama. Pedang tersebut disebut pedang 1000 legua. Kemudian Damiao memutuskan untuk kembali ke rumah Duke. Begitu tiba, seseorang sudah menghampirinya, menanyakan apakah dia telah menemukan senjata yang baik. Itu adalah seorang pelayan yang memperkenalkan dirinya sebagai Rebecca, yang bekerja untuk Lady Chelsea. Rebecca memberitahu bahwa Lady Chelsea ingin berbicara dengannya jika dia tidak terlalu sibuk. Pahlawan kita, Damiao, merenungkan apakah benar ada sesuatu yang ingin didiskusikan dengan Chelsea, meragukan kemungkinan itu. Rebecca di sisi lain berkomentar bahwa itu selalu menjadi misteri. Dia curiga bahwa Lady Chelsea memiliki rencana dan mungkin bisa menawarkan sesuatu yang sebenarnya Damiao inginkan. Damiao berpikir bahwa entah bagaimana, Chelsea sedang memainkan permainan persuasi. Dia memutuskan bahwa bermain permainan yang dia ciptakan adalah langkah yang tepat. Untuk menyambut Damiao, Chelsea telah mempersiapkan segalanya dengan sempurna. Rebecca menyebutkan bahwa Chelsea sudah menunggu di dalam. Begitu dia melangkah masuk, Damiao disambut oleh aroma yang, katakanlah, tak terlupakan. Chelsea memegang gelas anggur, berkomentar bahwa dia sedikit terlambat. Dia tidak ragu untuk mengundangnya masuk dan, tentu saja, bukan hal baru bahwa dia sedang merencanakan sesuatu. Apakah ada yang berakal sehat yang berpikir bahwa Chelsea tidak sedang merencanakan sesuatu? Damiao, sedikit penasaran, bertanya mengapa dia dipanggil ke sana. Chelsea menjawab dengan tatapan licik bahwa dia adalah seorang pria yang tidak sabaran dan menyarankan agar mereka mungkin berbicara setelah makan. Namun Damiao, yang merasa tidak nyaman, menyatakan bahwa dia tidak suka membuang waktu dan kemudian menantangnya untuk pergi langsung ke intinya. Chelsea tidak membiarkan dirinya diintimidasi, mengungkapkan bahwa dia memiliki satu permintaan. Dia menuntut Damiao mengundurkan diri sebagai perwakilan. Damiao bertanya-tanya apakah dia tidak percaya bahwa Gilmour akan menang dalam duel. Chelsea menjelaskan, hampir dengan penghinaan, bahwa Damiao tidak ada artinya ketika Gilmour mengayunkan kapaknya, menekankan bahwa dia hanya ingin melindungi kekuatan Gilmour untuk duel yang dijadwalkan sebulan kemudian, menekankan bahwa akan menjadi bencana jika salah satu dari mereka terluka. Damiao merenungkan hal ini, menyimpulkan bahwa itu masuk akal, tetapi rasa ingin tahunya membawanya bertanya keuntungan apa yang akan dia dapatkan jika menerima permintaannya. Chelsea meyakinkan bahwa jika dia mundur dari posisinya, dia bisa menawarkan apa saja yang dia inginkan. Seorang bangsawan sepertinya, kaya seperti dia, memiliki akses ke semuanya. Uang, ketenaran, segalanya ada dalam jangkauannya. Damiao, tanpa menyembunyikan rasa sinisnya, menganggap wanita itu sangat angkuh. Chelsea bahkan berkomentar bahwa akan menguntungkan baginya untuk memiliki hubungan baik dengan calon duquesa. Di depan mereka, ada jam pasir yang menandakan waktu, dan waktu itu hampir habis. Ketika waktu habis, aroma itu semakin kuat. Keajaiban di udara membuat Chelsea mendesak Damiao untuk keluar dari mobil perwakilan, tetapi Damiao tetap teguh dan menyatakan bahwa dia tidak bersedia untuk itu. Chelsea, yang benar-benar bingung, bertanya bagaimana bisa, itu tidak masuk akal. Damiao menyadari bahwa Chelsea mulai panik karena aroma aluri tampaknya tidak mempengaruhi dirinya. Aroma aluri, sejenis sihir hitam, memicu kasih sayang dan ketertarikan, sering digunakan untuk memanipulasi mereka yang terpapar. Damiao, yang sudah akrab dengan sihir hitam sejak kehidupan sebelumnya, mengenali aroma itu begitu dia memasuki ruangan. Dengan konsentrasi ini, seseorang biasanya akan menjadi budak dari yang lain dalam waktu kurang dari 1 jam. Tetapi berkat kekuatan keserakahan yang dimilikinya, dia hanya menyerap semuanya seolah tidak ada yang terjadi. Kemudian, Damiao berdiri dan menanyakan apa sebenarnya yang tidak masuk akal. Chelsea bertanya mengapa dia menolak. Dia menjamin bahwa dia bisa memberinya semua yang dia inginkan. Namun, Damiao meninjau kembali posisinya dan menyatakan bahwa dia tidak menginginkan apapun darinya. Namun, kebahagiaan yang dia inginkan untuk keluarganya adalah sesuatu yang tidak bisa dia berikan. Bingung, Chelsea bertanya apa yang bisa begitu sulit untuk didapatkan. Damiao, pada gilirannya, mengungkapkan bahwa harapan terbesarnya adalah kebahagiaan keluarganya. Dengan itu, dia bersiap untuk pergi. Dia meminta Chelsea untuk memberitahu Guilherme agar bersiap untuk duel yang akan datang. Chelsea berkomentar bahwa dia memang menghargai keluarganya, bukan? Kemudian, dia menyarankan agar ini bisa diungkapkan dengan cara lain. Dia menyatakan bahwa jika dia tidak meninggalkan posisinya sebagai perwakilan, dia akan mengirim seseorang untuk menghancurkan rumah kecilnya yang terkutuk. Menghadapi itu, Damiao kehabisan kesabaran dan menyerang, meraih Chelsea di leher. Hampir kehabisan napas, Chelsea bertanya bagaimana dia berani menyentuhnya. Protagonis, dengan tekad, bersiap untuk melakukan apapun yang diperlukan. Ketika para penjaga masuk ke ruangan, dia segera melepaskan Chelsea dan mengeluarkan belatinya. Tetapi bukan untuk membunuh. Dia hanya ingin membuat semua orang ketakutan dan khawatir. Dia menginstruksikan mereka untuk segera mengambil
ramuan agar tidak mati dan menegaskan kepada Chelsea Gold bahwa selama dia ada di sana, dia menahan diri karena Duke. Namun jika dia melampaui batas, akan ada hukuman. Dia memperingatkan bahwa jika dia menyerang keluarganya, dia akan melihat hal-hal terburuk yang bisa ditawarkan dunia ini. Chelsea, yang benar-benar ketakutan, mendengarkan kata-katanya. Beberapa saat kemudian, Rebecca datang dan bertanya apakah Chelsea baik-baik saja. Chelsea bersumpah bahwa dia akan membunuh pria itu, lalu memanggil Mustang dan Fire dan bertanya-tanya mengapa mantra sihir hitam tidak berfungsi pada anak itu. Mustang bingung, mengakui bahwa dia tidak tahu pasti. Mungkin dia memiliki resistensi tinggi terhadap sihir hitam. Dengan marah, Chelsea sudah memecahkan kacamata Mustang dan menanyakan di mana Gilmar berada. Mustang menjawab bahwa dia mungkin sedang berada di sebuah tavern, beristirahat dari perjalanan. Mungkin dia sudah bersantai dan menikmati sesuatu. Chelsea bertanya apakah dia sudah mabuk sebelum duel dan mempertanyakan apakah Mustang benar-benar percaya bahwa Gilmar akan mengalahkan Damiao. Mustang dengan tegas menjawab ya, dia pasti akan menang. Dia adalah kebanggaan Yura. Dia belum pernah melihat seorang ksatria yang diberkahi dengan batu hitam sebesar Gilmar dan segera meminta agar mereka bersabar karena para Yura ada di sisinya. Chelsea memperingatkan bahwa lebih baik dia memenuhi janji itu karena jika tidak, dia akan menjadi orang pertama yang mati. Sementara itu, Damiao mendengarkan setiap kata percakapan itu dan begitulah berakhirnya satu bab lagi dari karya ini. Teman-teman, semoga kalian menikmati. Jangan lupa untuk menyukai dan mendaftar ke channel ini. Itu sangat membantu kami.